Udah semua. Ya, enggak. Izin sekalian direkord, Ibu. Mangga. Duluan saya. Baik, saya izin share screen juga. Saya masih menggunakan judul yang sama karena memang belum ketemu dengan Prof. Yati kembali, mengingat beliau kemarin itu masih menuntaskan bimbingan mahasiswa yang saat ini Promdok, Bu. Jadi masih Ya. menggunakan judul yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya saya ada perubahan. Saya akan menyampaikan rencana disertasi yang akan saya lakukan adalah pengembangan instrumen pengkajian spiritual agama Islam pada pasien kanker dengan malignan Pungating Wound. Mungkin ini kita sudah pernah lihat kemarin. Saya tidak akan bahas lagi. Latar belakangnya, kanker adalah penyakit yang dapat menyerang hampir semua organ dan jaringan manusia akibat perkembangan sel yang tidak terkendali. Tahun 2014 terdapat 14,1 juta kasus dan 2018 menjadi 18,1 juta kasus di dunia. Ini menurut WHO tahun 2014-2018. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa memang terjadi peningkatan angka kejadian atau angka kasus dari kanker itu sendiri. Kurang lebih sekitar 4 juta kasus dalam kurun waktu hanya 4 tahun. Nah, salah satu negara atau salah satu wilayah di dunia yang menjadi wilayah tertinggi dengan kasus kanker adalah Asia, yaitu dengan jumlah sebanyak 57,3%. Hal ini disebabkan oleh karena memang distribusi penduduk di dunia itu lebih banyak di wilayah Asia, khususnya seperti India, Indonesia, kemudian ada Republik Rakyat Cina. Kemudian kanker sendiri ini biasanya memiliki beberapa stadium dan pada stadium lanjut akan menyebabkan yang namanya malignan Pungating Wound atau luka kanker malignan, khususnya pada kanker tumor solid yang memberikan yang menjadi salah satu manifestasi dari kanker stadium lanjut. Pungating Wound adalah lesi produk infiltrasi kanker. Ini menurut Ivetik dan lain tahun 90. Dia mendefinisikan bahwa malignan Pungating Wound itu berbentuk seperti kol atau jamur, diikuti oleh infeksi, adanya perdarahan, kemudian dia ada eksudat yang banyak, serta memiliki bau yang khas atau malodor. Menurut Langamo, 5-15% berkembang menjadi Pungating Wound. Insiden luka kanker pada pasien payudara secara pasti belum diketahui, akan tetapi dapat diperkirakan bahwa 5-10% pasien kanker yang sudah mengalami metastase disertai luka kanker. Tahun 2005, di Rumah Sakit Kanker dan Mais didapatkan 21% pasien dengan luka kanker. Tahun 2008 sampai 2012, lebih dari 70% pasien menjalani perawatan luka kanker adalah pasien luka kanker payudara. Ini menurut Poliklinik Luka dan Stoma Rumah Sakit Kanker dan Mais tahun 2013. Dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 ini saya missing data. Namun saya mencoba mencari data terbaru, yaitu saya mendapatkan data periode September sampai dengan November tahun 2023 di Poliklinik Luka Rumah Sakit Kanker dan Mais didapatkan bahwa ada jumlah kunjungan bahwa pada bulan September tahun 2023 itu terdapat 373 kunjungan, kemudian pada bulan Oktober itu terdapat 388 kunjungan, dan pada bulan November terdapat 410 kunjungan. Data tersebut tampak peningkatan jumlah kunjungan pasien luka kanker payudara dari bulan September sampai dengan November tahun 2023. Data ini memang saya hanya kumpulkan untuk pasien luka kanker payudara, bukan untuk luka kanker yang lainnya seperti hand and neck ataupun tumor solid yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat antara data kunjungan dengan data pasien yang berkunjung, itu sedikit terjadi perbedaan. Kalau misalnya data pasien yang berkunjung, pada bulan September itu ada 164 pasien, kemudian pada Oktober itu 159 pasien, dan pada bulan November itu ada 171 pasien. Jumlah tersebut berdasarkan data pasien kanker payudara dengan malignan wound di Poliklinik Luka bervariasi setiap bulannya. Data kunjungan dan data pasien terdapat beberapa perbedaan jumlah, karena terkadang pasien dapat berkunjung lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Karena saya juga mendapatkan ada yang hanya berkunjungnya itu dalam 1 bulan itu hanya 2 kali, ada yang berkunjungnya hanya 1 sekali, bahkan ada yang sampai dengan kunjungannya itu sampai dengan lebih dari 4. Itu ada pasien yang
melakukan kunjungan ke poliluka seperti itu. Nah, luka kanker sendiri menjadi tantangan bagi perawat, pasien, dan keluarga. Kenapa? Karena luka kanker sendiri sulit disembuhkan, menurunkan kualitas hidup, dan menyebabkan terjadinya distres spiritual. Distres spiritual adalah gangguan pada keyakinan atau sistem nilai berupa kesulitan merasakan makna hidup dan tujuan hidup melalui hubungan diri, orang lain, lingkungan, atau Tuhan. Ini berdasarkan SDKI yang diterbitkan oleh PPNI. Selain itu, ada juga tahun 2015 yang menyebutkan bahwa distres spiritual adalah keadaan menderita yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengalami makna hidup melalui hubungan dengan diri sendiri, dunia, atau kekuatan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Murtiningsih dan Jali tahun 2020, bahwa ditemukan ada pasien sejumlah 23,1% itu tidak sholat, kemudian ada 18,5% itu jarang sholat sebelum sakit, 2,9% tidak perlu sholat saat sakit, mengatakan tidak perlu sholat saat sakit, dan 4,6% mengatakan peralatan sholat tidak tersedia. Ini jumlah respondennya adalah 65. Penelitian ini didukung oleh penelitian Harris yang menyebutkan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit sebenarnya memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Namun dengan berbagai alasan, hal tersebut menjadi terhalang atau tertunda. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat merupakan wajib bagi setiap muslim baik dalam perjalanan ataupun sakit. Ini menurut At-Tayyar tahun 2019. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian saya juga menemukan beberapa intervensi spiritual. Ini beberapa penelitian yang berhasil saya rangkum dari penelitian-penelitian pendahuluan. Di antaranya adalah penelitian laras fardu pada pasien DM tipe 2, ini oleh Supriyanto et al. Tahun 2018. Kemudian juga ada pengembangan model intervensi keperawatan spiritual Islami yang disebut dengan inspirasi, ini oleh Herniatun tahun 2020. Kemudian ada model edukasi spiritual Islam pada pasien kanker payudara, ini menurut Mufidah et al. Tahun 2022. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa intervensi spiritual pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian, manusia sebagai makhluk biopsiko-sosio-spiritual mengandung pengertian bahwa manusia merupakan makhluk yang utuh di mana terdapat unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki keyakinan dan mengakui adanya Tuhan, memiliki pandangan hidup, dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya, serta terganggunya masalah spiritual mengakibatkan munculnya masalah distres spiritual pada pasien. Distres spiritual akan mengakibatkan terganggunya adaptasi psikologis pada pasien. Ini menurut Marjorie Dobrat tahun 2011. Sebenarnya apa sih adaptasi spiritual atau spiritual adaptation itu adalah sebenarnya makna adaptasi dalam konteks perawatan adaptasi berdasarkan nilai-nilai spiritual, konsep diri dan integritas fisik spiritual, serta komponen moral etikal spiritual dalam perawatan pasien yang dikenal dengan teori spiritual adaptif. Ini menurut Marjorie Dobrat tahun 2016. Spiritual adaptif adalah mengintegrasikan keyakinan dan nilai-nilai seseorang, praktik keagamaan, dan nilai-nilai budaya dalam beradaptasi dengan penyakit fisik, kehilangan, dan peralihan masa kehidupan. Jadi kalau misalnya kita lihat pada pasien kanker payudara, terutama yang mengalami Vangetingun, bahwa dalam menjalankan praktik keagamaan mereka mengalami hambatan, kemudian juga ada adaptasi dengan fisiknya, terutama pada saat mengalami Vangetingun, kemudian juga merasa kehilangan, sebenarnya bukan rasa kehilangan, tapi perasaan takut hilang, takut kehilangan, berkaitan dengan penyakitnya, serta peralihan masa kehidupannya itu tadi, karena kalau misalnya sudah terstigma pasien dengan kanker, berarti masa hidupnya, lifespan-nya itu akan semakin pendek. Kemudian spiritual adaptif dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, coping, meningkatkan kualitas hidup, mempengaruhi caregiver secara positif, mengurangi depresi dan distres moral, serta memberikan dukungan dalam berbagai populasi, khususnya pada pasien kanker atau pada remaja yang mengalami penyalahgunaan zat, sehingga spiritual adaptif ini dapat diterapkan pada berbagai tatanan seperti fasilitas perawatan nafsa, sampai dengan pelayanan paliatif ataupun hospice. Nah, ini adalah konsep model yang digunakan oleh Marjorie Dobrat, bahwa dia berdasarkan dari Roy Adaptation Model, di mana dia fokusnya itu pada spirituality. Spirituality ini dipengaruhi oleh ataupun mempengaruhi dari spirituality itu yaitu pain, kemudian ada cycle function,
kemudian spirituality ini akan mengakibatkan adanya adaptasi psikologis dalam tahap death and dying. Teori spiritual adaptif yang diturunkan dari RAM ini telah digunakan oleh para profesional untuk mengkaji makna spiritual, nilai dan keyakinan pada remaja, proses menua, proses dying, serta pada populasi rentan lainnya. Dobrat tahun 2016 juga menyimpulkan bahwa pasien menunjukkan bahwa perilaku manusia merupakan satu hal yang sangat berarti serta memiliki peran dalam konteks nilai budaya, sistem kepercayaan, praktik keagamaan selama perubahan hidup, dan periode rentan. Kemudian berdasarkan fenomena yang saya dapatkan, diantaranya yaitu pasien mengatakan mengalami kesulitan dalam melakukan ibadah sholat karena adanya luka. Kemudian pasien juga mengatakan bahwa luka itu besar, berbau, dan kadang-kadang mudah berdarah. Luka yang bau khawatir mengganggu ibadah orang lain. Kemudian pasien mengatakan bahwa mereka khawatir ibadah atau sholatnya tidak terima. Pada area wajah, pada malignan Pangetingun area wajah mengatakan bahwa mereka sulit untuk melakukan istinja atau berwudu. Selama ini yang dilakukan oleh pasien itu terdiri dari istighfar, melakukan zikir, serta berdoa, atau satu lagi yang kurang itu mendengarkan murotal. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian, saya mendapatkan bahwa format pengkajian di rumah sakit, mungkin tidak hanya di rumah sakit Darmais, ini juga menjadi masalah di beberapa rumah sakit, bahwa format pengkajian spiritual itu masih belum tereksplorasi dengan baik. Sementara di Rumah Sakit Darmais sendiri hanya berisi tentang program pengobatan yang bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan, serta pengobatan alternatif yang dijalani. Saya juga sudah menemukan beberapa pengkajian spiritual. Saya menemukan ada sekitar 26 pengkajian spiritual. Di antaranya adalah Hope, Pika, Spirit, I Am Secure, kemudian Amen, Trip Serenity Scale, ESHS, kemudian PACIT SP, GAS Questionnaire, SAAS, kemudian ada SEL, SCNI, Spiritual Instrument 27, SNAP, kemudian SNI, Spirit, SPNQ, SNS, QLCS, dan TSWBATECI. Ini pada pasien di Thailand. Dari hasil yang saya temukan tadi bahwa memang sekitar 26 pengkajian tersebut itu belum pengkajian fokus kepada spiritual dalam agama Islam. Karena memang saya mencoba mencari misalnya apakah di Turki ada, ternyata di Turki pun tidak ada untuk pengkajian yang spesifik untuk agama Islam. Gitu. Jadi memang masih mengadopsi entah itu pengkajian menggunakan HOP ataupun menggunakan Fika. Kalau saya sendiri melihat bahwa di dalam pengkajian HOP ataupun Fika yang memang lebih populer digunakan itu umumnya lebih ke arah sifatnya itu lebih ke arah sosial, seperti misalnya kegiatan agama atau organisasi keagamaan yang diikuti, tapi bukan praktek keagamaan yang dilakukan oleh pasien. Gitu. Dan saya juga belum menemukan adanya pengkajian spiritual dalam agama Islam, khususnya pada pasien kanker dengan malignan Pangetingun. Rumusan masalah ini masih sama seperti yang lalu, bahwa instrumen spiritual pada pasien kanker dengan malignan Pangetingun belum pernah ada, sudah banyak pengkajian spiritual, namun konten pada pengkajian tersebut kurang sesuai dengan kondisi pasien dengan Pangetingun. Penelitian ini akan mengembangkan pengkajian spiritual agama Islam pada pasien kanker dengan Pangetingun. Instrumen ini akan disusun berdasarkan teori Dobrat spiritual adaptif. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana instrumen spiritual agama Islam pada pasien kanker dengan Pangetingun yang valid dan reliable. Dengan tujuannya menghasilkan instrumen spiritual agama Islam berdasarkan teori spiritual adaptif yang valid, reliable, serta diperoleh skala dan skor yang mudah digunakan oleh perawat dan tenaga kesehatan lain. Adapun tujuan khususnya adalah teridentifikasi dimensi aktivitas ibadah agama Islam pada pasien kanker dengan Pangetingun, kemudian pada perawat dan rohaniawan. Jadi nanti rencananya saya akan melakukan tahap 1 itu menggunakan penelitian kualitatif. Metodenya kualitatif. Kemudian tahap keduanya itu menggunakan confirmatory factor analysis dari tema-tema yang sudah saya dapatkan, yaitu dengan tujuan khusus teridentifikasi skala dan skor instrumen spiritual dan aktivitas ibadah yang mudah digunakan, dan yang terakhir adalah tersusun interpretasi instrumen pengkajian spiritual dan aktivitas ibadah pasien kanker dengan Pangetingun.
manfaat sendiri untuk penelitian ini saya bagi menjadi manfaat bagi pasien. Diharapkan bahwa dalam instrumen yang nanti akan saya kembangkan tersebut memudahkan pasien dalam melakukan atau mengintervensi kebutuhan spiritual pada pasien, sehingga pasien sendiri dapat melaporkan apa saja yang menjadi masalah pada dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Kemudian bagi perawat dapat melakukan intervensi spiritual, terutama di stres spiritual itu lebih mudah, karena memang selama ini untuk di stres spiritual menjadi sesuatu atau masalah spiritual ini menjadi sesuatu yang dianaktirikan bagi perawat. Karena saya pun menyadari bahwa selama saya membimbing, selama saya melakukan praktek di rumah sakit sebagai mahasiswa, ataupun pada saat saya melakukan magang di rumah sakit, itu sama. Spiritual ini seperti menjadi anak tiri. Padahal kita lihat bahwa di dalam latar belakang manusia itu terdiri tidak hanya dari bio, psiko, sosial, tapi juga ada spiritualnya. Kemudian bagi pelayanan keperawatan akan membantu dalam menegakkan diagnosis dan intervensi keperawatan yang tepat. Kemudian bagi penelitian keperawatan dapat dikembangkan lagi khususnya dalam penelitian-penelitian lebih lanjut, serta pada kebijakan kesehatan khususnya pasien kanker diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk membuat kebijakan dalam pelaksanaan ibadah pada pasien kanker dengan Fangat Tinggun. Karena selama ini baru ada kebijakan ibadah sholat pada pasien dengan terpasang stoma. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Masih sama, saya belum ganti. Research is what I am doing when I don't know what I'm doing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, interesting topik menurut Ibu, karena kan memang belum ada gitu ya. Ya sih ya. Iya, Bu. Jadi untuk teman-temannya silakan, siapa yang memberi komentar? Kayaknya pas, Bu. Izin, Bu. Salicing wae. Udah masing-masing fokus. Ini Dewi sama Gus kan sudah selesai presentasinya. Dewi udah buka itu, udah unmute tuh mau tanya kayaknya. Ya, izin ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bang Oji. Melihat dari presentasi dari Bang Oji ini kan dari yang pertama sampai sekarang tadi udah dijelaskan juga masih dengan topik yang sama gitu ya, Bang Oji ya. Kira-kira ini untuk pengkajian spiritual ini kan menjadi bagian dalam asuhan keperawatan gitu ya. Ya tadi disebutkan juga hampir jadi dianaktirikan gitu. Nah, nanti dalam aplikasinya apakah kira-kira pengkajian instrumen spiritual ini akan dimasukkan ke dalam asuhan keperawatan yang sudah ada, ataukah dia nanti akan tersendiri, atau kalaupun yang sudah ada, apakah nanti dia akan menyesuaikan dengan pengkajian yang sudah diterapkan di masing-masing ruangan, atau di mana nanti Bang Oji akan melakukan penelitian. Nah, apakah itu nanti juga akan ada kebijakan khusus begitu untuk bisa menerapkan itu ketika nanti ternyata bisa terbukti untuk bisa diaplikasikan gitu. Kira-kira dalam pandangan Bang Oji ini untuk penerapan instrumen ini Implikasi ya, implikasi. Ya, Bu, menambahkan di dalam itu apakah nanti akan ada kendala apa gimana gitu dalam pandangan Bang Oji. Terima kasih. Baik. Izin langsung jawab ya, Bu ya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari proposal saya rencananya itu memang tidak sampai ke aksiologi. Jadi memang hanya sampai ya, epistemologi saja. Karena saya berharap nanti saya dapat kembangkan menjadi salah satu proposal untuk postdoc gitu. Saya berharapnya seperti itu. Karena kalau misalnya saya lakukan sampai dengan implementasinya seperti apa, rasanya akan lama sekali gitu waktunya. Jadi saya hanya sampai mengembangkan, dan saya berharapnya nanti dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian saya selanjutnya. Dan memang kalau saya sih berharapnya sebenarnya ini dapat dikembangkan lagi dan menjadi bagian dari dari asuhan keperawatan yang ada di Indonesia. Karena memang mengingat di Indonesia itu kan sebagian besar penduduknya adalah agama Islam. Dan saya sih sebenarnya berharap
tidak hanya kepada Vangetingun gitu sebenarnya, tidak hanya kepada malignan Vangetingun, tapi juga kepada pasien-pasien dengan luka kronis gitu. Jadi karena kan memang di Indonesia itu selain kanker yang penyakit tidak menular itu kan ada jantung, kanker, kemudian ada diabetes mellitus terutama dengan ulkus gitu kan, ulkus DM. Dan itu pun saya lihat sama sebenarnya. Mereka mengalami kendala untuk melakukan ibadah karena bilang, kan saya ada luka, gimana saya melakukan wudhu pada saat di kaki, padahal udah dijelaskan kalau di kaki yang penting dibalut kemudian diusap selesai gitu. Karena kan tidak ada masalah, karena kan mereka tidak seperti yang Pangetingun berdarah-darah kalau misalnya bergerak sedikit aja salah. Saya sih harapannya sampai ke sana, sampai dengan ada implementasi, tapi untuk tahap selanjutnya saja gitu. Jadi saya bagi, karena kalau misalnya sampai dengan aksiologi, kayaknya capek banget gitu kan. Kayaknya 3 tahun nggak cukup gitu, kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya cukup sampai dengan epistemologi saja. Mungkin gitu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin, Bu. Baik. Oh iya nih, GG sudah unmute. Silahkan. Ya, Mas Oji, tadi banyak sekali konseptual terkait spiritual ya. Dan enggak tahu saya yang terlewat baca atau terlewat mendengar ya. Kira-kira yang menjadi dampak kalau misalkan assessment terkait dengan spiritual ini terlewat itu apa itu? Assessment yang terlewat yang pasti Ya. kalau misalnya kita lihat ya Kang ya, kalau misalnya kita lihat dari 14 kebutuhan Virginia Henderson pun itu ada salah satu masalahnya itu spiritual. Jadi memang akan tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual pada pasien. Nah, kebutuhan spiritual ini biasanya akan menyebabkan tadi distress spiritual gitu. Distress spiritual ini mengakibatkan adanya ancaman di mana kualitas hidup pasien itu akan menurun gitu. Salah satunya seperti itu. Karena memang distress spiritual ini kan tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia gitu kan. Saya lupa namanya apa tuh, hubungan manusia dengan manusia gitu kan, secara Hablum minan falsafah. nas. Ya gitu, hablum minallah dan hablum minan nas itu baru Ya. ingat gitu. Jadi memang seperti itu Kang, gitu kan. Ya, itu aja Bu. Oke. Ada lagi Mbak Erna udah unmute nih. Enggak, Bu. Oh, enggak, langsung begitu. Karena mau siap-siap presentasi Bu. Begitu ya. Fokus. Baik, ide dari Oji saya sangat hargai. Kemudian ini tantangannya tidak sedikit kalau menurut Ibu, tapi ini memang harus dilakukan karena memang kalau kita bicara ontologi kan segala sesuatu yang kita yakini itu benar. Epistemologi itu segala sesuatu yang membahas bagaimana mencari kebenaran itu gitu kan ya. Karena ini saya jadi harus mengingatkan terus ini falsafah itu kan 3 itu ya. Kalau aksiologi apa Ji? Kok nggak nyampe ke aksiologi? Manfaatnya Bu. Oke, jadi kebermanfaatannya memang belum dieksplor. Setidaknya pada saat Oji mengembangkan ini, Ibu sih lihat justifikasinya ya sudah cukup kuat dan ini mungkin originalitasnya tinggi karena memang belum ada ya. Dari yang 23 instrumen pengkajian gitu, yang dari mulai Hobbes dan kawan-kawannya itu, memang sama sekali nggak ada yang nyenggol spiritual ya. Spiritual sih Bu, tapi isinya itu lebih apa ya? Lebih Organisasi tadi kata Oji. Organisasi tadi kalau nggak salah. Lebih ke organisasi, keagamaan gitu. Kalau untuk yang saya lupa antara Pika atau Hope itu salah satunya itu tentang apakah Anda mengikuti kegiatan organisasi keagamaan. Terus ditanya peran Anda organisasi keagamaan itu apa? Lah hukumnya apa gitu kan? Pasien di rumah sakit. Betul. Ya, oke. Kalau dari tadi jalan ceritanya, artinya yang dimaksud Vangetingun itu pada pasien-pasien dengan luka kronik tidak hanya Ibu sih bayangannya yang fotonya Oji doang yang di muka doang tadi bayangannya. Ternyata tidak ya nanti ya. Jadi kriteria inklusi itu harus memang jelas betul kalau memang penyakit kronik yang menimbulkan bau dan sebagainya harus jelas gitu. Dan Oji udah siap kelihatannya karena mau tidak mau nanti yang memang akan diuji coba instrumen itu kan ke pasien tersebut bukan? Iya, betul Bu. Ya, mampu laksana atau tidak yang betul-betul reliable ya, bukan reliable ya. Oh iya Bu salah. Tadi relia harusnya ya. Oh iya, baik Ibu. Jadi seperti itu apa namanya? Jadi untuk yang luka-luka yang memang tadi ada cirinya yang berbau dan lain-lain gitu sehingga mampu laksana lah intinya instrumen ini akan diuji selain secara ilmu memang dia valid reliable
Kemudian yang keduanya memang bisa digunakan oleh para perawat ya untuk pasien-pasien tersebut, sehingga kita mungkin kalau kita bilang kita sebagai orang Muslim, ya salah satunya mungkin kita juga apa namanya yang sudah dilakukan Oji adalah mengingatkan kita semua bahwa ibadah itu sakit sehat ya harus tetap ibadah, terutama sholat gitu ya. Jadi baguslah Oji sudah menggugah hati kita bagaimana menjadi AAOJ makhluknya Bu. yang memang Jadi lebih baik AAOJ. lagi. Kenapa? Jadi AAOJ Bu. AAOJ, Hah? Bu. AAOJ Bu. AAOJ. Oh, jadi AAOJ bukan Agim ya. AAOJ mengingatkan sholat. Jadi AAOJ deh. Iya, setidaknya sudah lanjut lah. Saya paham sih si Prof Yati memang lagi sibuk dengan yang sekarang promosi apa siapa namanya Fenty kalau nggak salah. Eti. Ya kemarin kita Fetty kemarin rapat S3 juga beliau menjelaskan akan maju. Jadi dari Fongating Won, kemudian ada luka, kemudian ada terjadi stres. Kan biasanya kalau orang luka memang di stresnya itu tidak hanya spiritual, di stres terkait body image, di stres banyak lah Ji. Iya, Ya betul, salah Bu. satunya memang di stres spiritual karena dia merasa berbeda dengan yang lain, dia berada di tengah-tengah orang, saya kok bau apakah mengganggu atau tidak gitu kan. Ya Iya. selanjutnya ya yang at the end memang sholat mah harus gitu kan secara spiritual ya. Kemudian intervensi mungkin Oji nanti ditambahkan juga pada saat mengeksplor tadi yang tiga penelitian yang membahas yang satu DM, yang satu inspirasi, herniatun, yang mufidah itu sebetulnya intervensinya itu bisa nggak di apa namanya direndengin kan ini berhubungan ya. Oji ingin mengembangkan instrumen yang memang menekankan kepada aspek spiritual. Kemudian ternyata ada loh yang sudah melakukan intervensi. Nah, intervensi spiritual itu dia based on apa sih gitu. Jadi mungkin di situ akan asik dibahas gitu maksud Ibu yang sudah running intervensi 3 itu sebetulnya sama nggak sih dengan persepsi Oji bahwa itu merupakan suatu intervensi spiritual gitu. Ya. Dia background-nya apa, teori yang dipakai apa gitu. Ini akan asik lah menjadi pembahasan juga nantinya setelah ada hasil menurut Ibu. Baik Ibu. Kemudian pentingnya makna adaptasi, perlu spiritual adaptif, kemudian udah menggunakan Roy adaptation model tadi yang kalau siapa namanya Grobet siapa? Dobret Bu. Dobret. Itu dia pakai adaptasi Roy juga ya? Iya, pakai adaptasi Roy. Oke, berartinya sudah ada yang menggunakan ya. Jadi Oji tinggal mengikuti, tapi sebetulnya Oji ada di mana nih nyelip pengkajian spiritual itu gitu kan ya di dalam Roy teori itu. Rasanya ya tadi tujuannya Ibu mencatat pastinya kualitatif study artinya Oji akan mengeksplor dari pasien-pasien sebetulnya menurut pasien bagaimana apa namanya pengkajian secara spiritual, kemudian apa yang bisa muncul tema-tema yang ada, yang artinya nanti akan mampu laksana. Kemudian ada confirmatory faktor analisis, kemudian terakhirnya interpretasi instrumen. Artinya pun di sana ada uji coba dan uji instrumen. Jadi tidak digunakan langsung ya. Nanti untuk postdoc oke. Rasanya sudah sih masukan dari Ibu. Job ya, jadi nanti lanjut. Kemarin sih Ibu agak senang juga, tapi nggak tahu itu tujuannya untuk siapa pada saat rapat S3. Mata kuliah falsafah sangat bermanfaat karena membahas bab 1. Saya nggak tahu yang mengstat itu mahasiswa yang mana. Oke, Ibu bayangannya mahasiswa yang 6 aja gitu. Kenapa? Kami Bu, kami. Iya, ya kami itu kan banyak, bukan yang 6 ini aja. Apakah yang lain sama persepsinya gitu. Jadi cukup senang juga ya, karena memang ini langkah awal lah. Ada beberapa yang kata Bu Yati kemarin, ya Oji belum sempat ketemu saya lagi. Ada beberapa nama yang sudah ada promotornya kemarin sempat dibahas juga. Jadi bisa juga mungkin bertanya pada prodi karena mahasiswa semester 1 itu ya lebih cepat lebih baik kalau memang mau selesai 6 semester akhir semester 2 harus maju. Proposal dan proposal. Tidak harus menunggu semester 3 apalagi semester 4. Yang kalau tidak maju DO gitu maksud Ibu. Jadi Ibu sih berharap yang 6 ini mudah-mudahan kasih kemudahan kelancaran lah untuk maju terus. Amin ya Allah. Oke, silakan. Who is the next? Bu Erna kayaknya nih. Ya, mangga Bu Erna. Tanggal berapa sekarang? Tanggal Bentar Bu. 5 Desember.
Kakinya udah dingin katanya Bu, jadi biar tampil duluan aja Bu. Iya, biar anget ya. Terang. Akralnya dingin ya. Kayak bayi dong. Sianosis juga nggak tuh? Coba lihat Bu Erna. Aduh, 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 aduh. Itu bawa itu dong, bawa itu buat ngukur saturasinya. Ampun, Bu. Baik. Oke. Sudah kelihatan ya? Belum, Loh, kok belum? Gimana? saya mau makan asinan. Hmm. Bu, kenapa asinan rasanya asam, Bu? Karena dikasih cuka atau Fit. Ini bikinan Mbak Sam nih enak. Kayaknya Mbak Fitri dulu, Bu, punya saya. Saya rapikan dulu, Bu. Karena pura-pura, Bu. Udah siapapun ayo, Mbak ini juga boleh. Ini ada nih, Udah keluar. ada Gatot Bisa. Kaca nih. Alhamdulillah. Hmm. Baik, terima kasih Bu Nani. Ini mungkin judulnya sedikit bergeser dari yang awal saya ajukan, tapi tidak jauh-jauh juga sih sebenarnya. Untuk Mm-mm. judul yang ini saya ambil dukungan budaya masyarakat Jawa di lereng Gunung Kelut terhadap interaksi ibu dan bayi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah bahwa pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal ini merupakan salah satu tujuan utama di dalam asuhan keperawatan anak, di mana kehadiran seorang anak di dalam budaya masyarakat Jawa itu diartikan sebagai karunia yang patut disyukuri melalui selamatan dalam setiap tahap kehidupan anak. Banyak sekali budaya selamatan yang dilaksanakan khususnya di masyarakat Jawa, mulai dari bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Ada budaya selamatan yang namanya tingkepan atau mitoni yang dilaksanakan pada saat umur kehamilan anak yang pertama itu masuk ke 7 bulan. Dan setelah lahir ada budaya brokohan, kemudian sepasaran ini setelah 5 hari, puputan ini sebagai upacara yang dilaksanakan pada saat tali pusatnya lepas, kemudian selapanan ini umur 35 hari, kemudian tedak siten ini dilaksanakan pada saat anak berumur sekitar 8 bulan untuk mengantarkan anak itu untuk mulai bisa berjalan. Ini beberapa gambaran tentang upacara-upacara atau adat yang ada di dalam budaya Jawa tadi. Ya, di sini tingkepan. Ini ada gambaran apa namanya tokoh wayang. Ini yang menggambarkan apapun jenis kelamin anak yang nanti akan lahir, ini akan diterima kehadirannya sebagai bentuk rasa syukur oleh kedua orang tuanya. Harapannya bahwa kehadiran anak ini nanti akan membawa kebahagiaan juga bagi keluarga. Kemudian brokoan, sepasaran, puputan, selapanan, dan sebenarnya semua upacara ya, semua upacara ini ditandai dengan adanya apa namanya berkat, di mana sebenarnya berkat ini adalah komposisi makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dan berpotensi untuk bisa dimanfaatkan untuk menambah atau memenuhi kebutuhan gizi ibu baik selama hamil, setelah bersalin maupun pada saat menyusui, sehingga harusnya dengan adanya upacara-upacara ini tidak selayaknya masyarakat yang menjunjung tinggi budaya ini kemudian mengalami kekurangan gizi. Nah, ini saya mengangkatnya di sini, mudah-mudahan nanti dari budaya ini sebenarnya bisa eh, dimasukkan ya nilai-nilai yang akan mendukung kesehatan baik ibu maupun bayi. Tetapi di sini nanti yang menjadi apa namanya menjadi sorotannya itu adalah pola interaksinya. Nah, di dalam selamatan ini dalam perspektif kesehatan dan tumbuh kembang anak ini sebenarnya menjadi nilai yang positif di mana ada dukungan untuk selamatan ini selalu ditandai dengan penyajian hidangan tadi ya, sehingga ini akan menjadi satu pintu masuk bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa membawa masyarakat lebih memahami
permasalahan-permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan melalui upacara-upacara tadi. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan yang ingin saya gunakan adalah teori dari Imogen King, di mana beliau mengajarkan tentang goal attainment. Di sini saya memasukkan bahwa salah satu tujuan tadi di dalam pengasuhan anak itu adalah tercapainya pertumbuhan dan perkembangan optimal yang itu semua harusnya bisa tercapai dengan adanya interaksi. Interaksi ini adalah proses, reaksi, dan aksi yang dilakukan. Ini harapannya nanti adalah antara ibu dan bayi. Tetapi mungkin sebelum ibu dan bayi bisa melakukan interaksi ini, dia akan kita ajarkan ya, dari perawat ini bisa mengajarkan melalui momen-momen yang penting tadi dalam budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat, itu bisa kita masuki sebagai sarana edukasi bagaimana interaksi yang seharusnya dilakukan oleh ibu dan bayi di dalam proses pengasuhan anak, termasuk pemenuhan kebutuhan akan gizinya. Nah, di dalam teori King itu dinyatakan bahwa transaksi itu merupakan proses interaksi. Transaksi ini adalah pencapaian tujuan. Nah, ini proses interaksi di mana manusia berkomunikasi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan yang bernilai. Transaksi adalah perilaku manusia yang diarahkan pada tujuan, dan persepsi di dalam proses interaksi ini adalah representasi realitas setiap orang. Nah, permasalahannya interaksi antara ibu dan bayi ini mungkin akan mengalami sedikit kendala karena pemahaman ibu akan aksi atau reaksi yang ditunjukkan oleh bayi itu tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh ibu. Proses persepsi dan komunikasi antara seorang dengan lingkungannya dan antara orang dengan orang yang lain diwakili oleh perilaku verbal dan nonverbal yang terarah pada tujuan. Sehingga di sini diperlukan pemahaman ibu untuk memahami sinyal atau cues yang ditampilkan oleh anak atau bayi. Dan ini mungkin yang mungkin belum semuanya ibu bisa memahami, sehingga respon yang diberikan pun mungkin tidak sesuai dengan harapan dari bayi. Misalnya salah satu contoh kemarin ada teman yang menyampaikan bahwa ketika bayinya diberikan diberikan sepotong pisang, ya, bukan pisang yang lumat tapi pisang yang dipotong kemudian langsung ditelan oleh bayi. Nah, ibu bereaksi dengan bangganya menyatakan bahwa anaknya sudah mampu menelan. Nah, ini tentunya hal yang membahayakan ya. Padahal sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan, tapi dengan bangganya ibu menyatakan reaksi yang seperti itu. Nah, ini contoh dari pola interaksi yang kurang memahami adanya kenyamanan dan keamanan dari bayi itu sendiri. Sehingga perlu kiranya kita memahami tentang infant cues atau baby cues. Salah satunya di sini adalah sinyal terhadap rasa lapar, di mana akan ditunjukkan oleh kondisi anak atau bayi yang mengepalkan jari tangannya, kemudian ada aduksi lengan dan kaki, kemudian adanya rooting reflex. Kemudian ketika anak sudah atau bayi sudah merasa kenyang, dia akan memberikan respon berupa postur yang santai, lengan dan kaki diluruskan, ekstensi jari, kemudian mendorong dan mengulurkan lengan, kontak manual dengan pengasuh. Nah, ini adalah bentuk respon yang harusnya bisa dipahami oleh ibu selama proses pemberian ASI. Sementara itu, fenomena yang kita ketahui dari tahun 2021 bahwa cakupan ASI eksklusif secara nasional ini sebenarnya sudah memenuhi target, namun di beberapa daerah terjadi penurunan, termasuk di daerah Jawa Timur dan khususnya di Kabupaten Kediri, dengan penurunan yang sangat memprihatinkan ya, dari capaian 80% pada tahun 2020, ternyata 2021 tinggal 50%. Ini tentunya tidak boleh dibiarkan dan harus
harus ada upaya untuk bisa mendukung pemberian ASI secara lebih baik. Fakta yang lain menunjukkan adanya balita stunting yang mungkin angkanya juga sudah menurun, tetapi tentunya ini tidak menjadi tanda yang aman ya bagi keberlangsungan atau keberlanjutan dari anak-anak yang sudah mengalami stunting ini dan generasi-generasi yang berikutnya yang ada di lahir setelahnya. Sehingga harus ada upaya juga untuk terus menurunkan dan sebisa mungkin menghilangkan stunting ini dari permasalahan yang ada. Beberapa temuan, ini masih studi literatur karena kami belum punya data yang resmi terkait dengan yang ada di lapangan saat ini, di mana temuan di Sumeneb ini menunjukkan bahwa bayi diberikan makanan tambahan sebelum umur 6 bulan dengan jenis makanan berupa pisang, bubur maizena, dan juga lontong. Kemudian di Bogor juga demikian. Lebih lanjut ada laporan bahwa tujuan pemberian makanan tambahan sebelum 6 bulan itu supaya bayinya kenyang, kemudian tidak sariawan dan cepat besar. Nah, ini tentunya pemahaman yang harus kita luruskan. Kemudian adanya budaya patriarki di dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, di mana dukungan suami berpeluang 5,1 kali dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif, di mana dukungan suami ini berupa pengetahuan, sikap positif, pengambilan keputusan, dukungan praktis, dan dukungan emosional. Nah, ini sebagai sebagai potensi yang bisa kita kembangkan untuk keberhasilan ibu memberikan ASI eksklusif. Ya, dukungan dengan memberikan edukasi yang benar kepada suami tentunya akan meningkatkan keberhasilan di dalam pemberian ASI. Itu harapannya. Kemudian dari scoping review didapatkan bahwa adanya mitos yang menyatakan bahwa menyusui itu akan mengubah bentuk payudara ibu, sehingga ada beberapa ibu yang menghindari proses untuk menyusui. Kemudian pelanggaran pantangan makanan mengakibatkan DENA. Ini ditemukan di Aceh. Nah, ini yang mungkin harusnya kita luruskan dengan upacara-upacara tadi, dengan disiapkannya nutrisi yang meskipun ini beda budaya ya. Saya kira di Aceh pun juga ada budaya, tapi saya belum punya datanya. Tetapi ini dengan hal yang seperti ini harusnya tidak boleh terjadi karena sangat kontradiktif. Kita menyiapkan nutrisi yang bernilai tinggi tapi tidak untuk ibunya, tapi hanya untuk yang selamatan saja. Ini yang ingin ingin saya eksplor lebih lanjut. Kemudian bayi baru lahir diberikan madu dan asam, ini di budaya di Bajo. Kemudian rumusan masalah di sini saya angkat, diperlukan upaya yang mendukung peningkatan keberhasilan pemberian ASI yang berbasis budaya guna mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan tujuan umum, tersusunnya rancangan intervensi keperawatan berbasis teori goal attainment dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI. Dengan tujuan khusus pada tahap 1, mengeksplorasi potensi budaya dalam mendukung intervensi keberhasilan pemberian ASI, serta mengeksplorasi pola interaksi ibu dan bayi selama pemberian ASI. Sedangkan di tahap 2, mengembangkan intervensi keperawatan dalam meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Nah, mungkin pendekatan yang bisa kita gunakan nanti secara metodenya mungkin dengan mix ya antara kualitatif dan kuantitatif dengan saya berharapnya sih bisa dengan action reset, tapi mungkin belum punya gambaran secara pasti Bu Nani untuk action resetnya ini akan desainnya akan seperti apa. Kemudian manfaat yang diharapkan pemberian ASI oleh ibu ini akan mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat,
peningkatan kepuasan ibu dalam pemberian ASI, dan mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangan anak. Ini tentunya tinjauan secara aksiologi yang ingin dicapai dari disertasi ini. Ini sistematika penulisan sesuai dengan buku yang ada. Dan alhamdulillah selesai. Terima kasih Bu Nani. Baik. Penelitian. Oke, boleh ditutup dulu. Ya, silakan teman-temannya. Ada yang mau bertanya? Izin, Bu. Wah, Bu hebat nih, mau pasti kasih masukan buat Bu Erna ya. Ya. Silakan. Mau Oji dulu. Ya, baik, terima kasih Bu Erna. Fenomenanya sangat menarik karena memang tidak hanya di Jawa ya, tapi juga di Jakarta pun masih seperti itu gitu, masih ada. Cuma yang saya pertanyakan, kenapa menggunakan Imogen King, kenapa tidak menggunakan yang si Leininger, transcultural nursing itu gitu, karena kan memang lebih ke arah budaya gitu daripada si Imogen King. Saya mau nyebutnya Imogen Raja, maaf, daripada si Imogen King gitu kan. Kenapa tidak menggunakan yang transcultural nursing? Kemudian mungkin perlu ditambahkan juga Bu Erna, bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sunnah melakukan teknik, yaitu memamah biak, mengunyah kurma sampai halus, kemudian mengoleskan ke dalam langit-langit itu pada bayi yang baru lahir, katanya sunnah Rasulullah. Cuma kan kalau misalnya kurma ya. ya Oh, betul, kalau kita mah di mamah terus jejelin sama bayi makan. iya. Infeksi menular. Nah itu mungkin juga perlu ditambahkan di sana, karena kalau tadi saya lihat itu kan baru secara budaya gitu ya. Tapi juga di dalam Islam, di dalam agama juga ada. Mungkin itu yang namanya dengan teknik gitu. Cuma tadi saya lucu aja ngebaca bayi masih kecil 6 bulan dikasih lontong, yang ada mau buat emaknya kali. Terlalu bangga dengan lontong. Mungkin itu aja Bu Erna, kenapa tidak menggunakan si transkultural, kenapa harus pakai King? Leininger ya. Iya. Leininger. Langsung ya Bu Oke. Nani ya. Langsung Ya. aja, nggak usah ditunda-tunda. Iya. Kenapa saya silakan. milih teori yang saya pakai pendekatannya adalah pakai King ini karena saya ingin menitik beratkan ke arah komunikasinya. Jadi di dalam teori King ini dia menyebutkan transaksi ya. Transaksi itu sebagai tujuan dari asuhan yang diperoleh atau bisa kita dapatkan, kita capai melalui proses interaksi. Ya, sehingga yang ingin dibangun ini interaksinya. Jadi interaksi antara ibu dan bayi mulai dari pemberian makannya seperti apa, kemudian juga dari interaksi antara keluarga dengan bayinya, suami memberikan dukungan, kemudian orang tua atau sesepuhnya yang ada di situ ya mungkin selama ini menyampaikan bahwa beberapa makanan itu pantangan bagi ibu menyusui. Nah, ini saya ingin arahnya itu ke arah komunikasinya, sehingga saya pilihnya pakai teorinya King. Sehingga nanti dari proses interaksi itu tujuan ini akan bisa tetap tercapai. Itu Pak Oji. Dan terima kasih untuk yang izin bertanya ke Bu Nani, apakah memungkinkan Bu misalnya menggabungkan tadi kan ya, kalau kita lihat budaya kan mungkin lebih tepatnya ke arah budaya gitu kan, tapi maksudnya ya. Iya, dua teori itu apakah mungkin? Mix. Iya, Bu Erna. Mungkin aja. Kayak Bu Berat, Erna Bu. aja yang menyerang gitu. Iya, mungkin aja. Apa sih tidak mungkin? Mix teori nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma bagaimana melakukannya, menggunakan teori ini, karena harus berpikir juga si Leininger itu kan dengan sunrise itu banyak banget komponen yang harus dilihat gitu loh. Jadi kemudian si King ini. Jadi mungkin kalau untuk menghindari pertanyaan tadi Oji, jangan nongolin budaya di judulnya tadi kan dukungan budaya gitu kan ya. Interaksi ya Bu ya. Kan menekannya interaksi. Itu masukan Ibu sih, nggak tergantung promotor sih. Sementara itu tanggapan buat Oji, jadi bukan yang hal tidak mungkin, mungkin saja. Kalau Oji mau pakai adaptasi Roy dengan apa gitu, terserah. Ya, barangkali. Barang sungai.
Baik, ada lagi yang mau bertanya? GG tadi mau tanya ya? Ya, kalau saya hanya mendengarkan ya dari PPT ya, mendengar baca gitu, kan nggak baca secara utuh dari makalah. Makalahnya belum jadi, Pak. Itu yang harus dikumpulin kapan tuh? Kumpulin minggu depan ya? Ya, Tuh. ya, jadi kan kalau lihat judul, kemudian tadi betul kata Ibu, dikedepankan kan budayanya dulu ya. Jadi pengaruh budayanya itu terhadap apa asuhan kan begitu, atau terhadap interaksi antara ibu dan bayi. Jadi yang saya tunggu-tunggu itu adalah bagaimana sih di Kelut itu gitu ya, karakteristik budayanya di situ tuh seperti apa yang bisa mempengaruhi tentang kesehatan, terhadap kesehatan kan gitu. Itu yang saya tunggu-tunggu, tapi nggak muncul-muncul juga itu di situ. Karena judul awalnya adalah itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nggak menyarankan dengan Leninger, Apa yang pertama tadi? itu Ditunggu-tunggu apa ditunggu-tunggu? itu Kelutnya Bu, karakteristik budaya di Kelutnya itu Bu. Kan Oh, ya itu. Gunung Kelut, jangan Ya, Kelutnya doang. Ibu mikir apa sih Kelut-Kelut? Oh, Gunung Kelut. Gunung Kelut. Gitu. Kan kalau di film-film memang ada itu orang yang hidup di kaki Gunung Kelut itu ya. Ah iya. Ya, Oke. jadi itu. Yang kedua, kalau saya nggak menyarankan dengan Leninger, kalau saya menyarankannya itu kenapa nggak pakai dengan teori Barnard ya? Itu kan ada interaksi Barnard. Barnard. Jadi ada interaksi antara ibu dan bayi itu. Sehingga yang sifatnya transaksi itu kalau udah dikatakan interaksi itu lebih spesifik ke interaksi kalau nggak salah kalau Barnard itu. Jadi ibunya sangat memahami apa yang diinginkan oleh bayinya dan bayinya juga memang sangat Kasih. adaptif ketika nanti dilakukan asuhan oleh ibunya, oleh orang yang memahami itu gitu. Itu kayaknya lebih gimana gitu ya. Kalau saya baca-baca di Barnard gitu. Itu yang Barnard kedua. itu judulnya apa teorinya, Gus? Mother-child Teori interaction. interaksi. Mother-child Maternal-child interaction. Oke. interaction, ya. Kalau seeking goal attainment ya. Ya. Iya, goal attainment. Oke. Ya, Itu. bisa dipertimbangkan. Ya Ya, nggak, Bu. Mbak Erna? Tapi Kalau saya ini jawab. Bu, kalau kita pakai teorinya Barnard itu kayaknya masih terlalu filosofis ya. Oh. Emang dia jurusannya apa? Jurusan filosofi, jurusan modernist teori, atau jurusan praktis teori? Dari Dari middle ke atas history itu, Bu, Bu. history itu. Oh, lebih Oh, jauh masih lagi. filosofi ya? Iya, nggak Filosofi banyak. banget. Iya, filosofis. Ah, gitu. Oke. Iya, semakin ke bawah kan semakin konkret Ya. teori itu ya. Oke. Jadi silakan mau menanggapi. Apa itu doang tanggapan? Oh, yang Karena tadi sudah Bu, dibahas. Ya, yang pertanyaan GG. ya, yang budaya Gunung Kelut itu sebenarnya nggak jauh beda dengan budaya Jawa secara umum. Jadi sebenarnya di Kelut itu eh, ya sama upacara-upacara itu mulai dari tingkepan, brokoan, selapanan ya ya itu budaya Jawa yang dilaksanakan di Gunung Kelut juga, Pak. Sebenarnya pengambilan tempat Gunung Kelut itu hanya untuk apa namanya menunjukkan daripada saya tuliskan kecamatannya itu mungkin akan menguatkan budayanya tadi, tapi sebenarnya budayanya sama saja sih. Tapi makna ditulis nama tuh ada maknanya. Orang bisa bertanya banyak terkait nama yang disebut. Iya, Bu. Iya nggak? Biar. Heeh. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Cukup ya. Ibu cuman lagi ya. Cuman tuh nggak enak ya. Ibu memberikan komentar terhadap apa yang sudah Erna jelaskan tadi, bahwa yang pertama kali adalah tadi udah disenggol sedikit yang terkait pertanyaan Oji, kenapa nggak menemukan manajer? Kali ini pasti awalnya karena Erna menuliskan dukungan budaya di awal. Ya. Itu wajar pertanyaannya. Ini terkait teori ya. Kemudian yang kedua tadi kalau memang Barnard itu masih filosofikal atau masih di atas lah levelnya itu, nggak apa-apa sih nyari yang lebih bawah yang mungkin lebih konkret. Tapi pemilihan teori itu pastinya harus merujuk pada jurnal yang memang pernah menggunakan teori tersebut. Misalnya kayak siapa namanya Oji bahwa siapa tadi namanya si Gotrok apa si Dobret. Gotrek Dobret. Dobret. Ingat goyang dobret. Iya, kok udah dobrat-dobrat. Oh iya, tulisannya ada. Jadi kan memang pernah ada orang yang menggunakan adaptation Roy theory untuk hal yang sama lah intinya.
Jadi di bab 1 itu memang harus kaya dengan dukungan jurnal kalau menurut Ibu. Siapapun Bu Erna mau milih Leninger, mau milih si Barnard, mau milih si Imogen King, enggak apa-apa aja, tapi memang ada dasarnya kenapa memilih teori tersebut. Selain yang tadi secara teoretikal itu lebih konkret dibanding si Barnard misalnya kenapa milih Imogen King ya. Kemudian ini secara general sebetulnya masalah kesehatannya tuh apa sih? Terakhirnya kan tujuannya tuh ASI ya. Ya enggak. Tapi di latar belakang di awal harusnya ada di awal. Bu Erna jelasinnya di akhir. Ya ada ASI bermasalah, ada stunting bermasalah. Kalau lihat runtunnya kan sebetulnya kalau bicara masalah tumbuh kembang, apa sih masalah tumbuh kembang pada anak Indonesia saat ini? Kalau menekankan kepada ASI artinya fungsi ASI eksklusifkah yang dimaksud? Atau ASI apa? Karena nggak nongol eksklusifnya. Ya, jadi bahwa mungkin coverage dari ASI eksklusif itu masih rendah misalnya, sehingga kurang mendukung tumbuh kembang si bayi misalnya. Kalau besar eksklusif kan 6 bulan pertama ya. Nah, setelah itu baru apa sih penyebab tidak tercapainya si ASI eksklusif? Apakah memang iya budaya gitu kan? Nah, ngomongin budaya Jawa, ngomongin tadi ada 6 jenis tuh budaya yang dilakukan. Sebetulnya sejauh mana sih budaya-budaya itu bisa mempengaruhi status kesehatan si bayi? Karena kita memang fokus ke bayi, data itu juga diperlukan, Bu. Ya, jadi tadi kan masih literatur ya. Bu Erna, idenya bagus maksud Ibu ya. Hanya memang perlu ditambahkan data-data yang lebih menggigit gitu. Sehingga perlu loh dilakukan penelitian ini gitu ya. Jadi penelitian terkait budaya Jawa terhadap dampaknya terhadap tumbuh kembang anak perlu dieksplor lagi. Kemudian sama tadi yang akan dikuatkan ini interaksi gitu antara ibu dengan bayinya. Apakah ada data memang interaksi ibu dan bayi itu tidak baik sehingga anak itu tumbuh kembangnya nggak bagus dan berpengaruh juga terhadap ASI coverage ASI lagi ASI yang memang jadi tujuan terakhir. Ibu melihat tadi dari mulai judul sama tujuan khususnya itu mungkin perlu disinkronkan ya. Nah, iya tadi kan Bu Erna bahas tentang cues. Bayi ini nggak paham gitu ya. Sejauh mana biar kita tahu datanya bahwa memang benar nih si ibu ini nggak terkenal cues bayi. Sehingga Bu Erna berpikir perlu diberikan persepsi yang sama kepada ibu. Data lagi kan diperlukan. Berarti kalau kita bicara ontologi kan assumption about something yang benar. Asumsi benar loh ini. Kemudian di epistemologi kita membuktikan dari riset ini. Find out the assumption, the truth gitu dengan yang benar itu seperti apa gitu. Mas, mana POS, Mas? Berarti mungkin bisa ditambahkan data tentang ini ya Bu, misalnya tadi ya pemberian lontong pada bayi itu misalnya, kemudian adanya data bayi yang kemudian mengalami masalah seperti itu ya Bu ya. Ya, artinya masalah-masalah kesehatan yang terjadi pada bayi sebenarnya penyebabnya apa sih? Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap status kesehatan si bayi. Karena Bu Ena akan menyoroti ASI kan. Yeah. Setelah ASI ada juga data stunting gitu. Jadi itu di awal paragraf itu bercerita tentang fenomena yang memang masalah kesehatan apa yang terjadi di Indonesia, penyebabnya apa, baru tuh masuk ke spesifik gitu. Yeah. Apakah ada tuh salah satunya budaya yang mempengaruhi sehingga Bu Ena mau memasukkan budaya patriarki misalnya. Yeah. Jadi idenya bagus, melengkapi data-data dengan data-data jurnal kalau menurut saya. Ya, rasanya itu sih. Oke, good job. Terima Lanjut kasih, sekarang Bu. Mbak Eni atau Fitri, silakan. Ya, Pak Mbak Eni, saya dulu kah? Boleh? Baik, terima kasih. Nggak kuat kayaknya nih. Fitri. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu. Sudah, langsung latar belakang, nggak ada judulnya. Ya, ini sudah judulnya Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani atas kesempatannya. Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan. Ini kenapa gerak sendiri dia nih?
Kenapa, Pet? Delete. Hah? Control Z. Kok jadi hilang judulnya? Delete kayaknya. Undo. Undo deh, Undo. Undo. Kalau merek sendal Ando ya, atau Undo, Wi? Ando, Bu. Kayaknya Tenang, udah nggak ada Bu. sekarang. Ada. Oh, Karapa-rapa masih ya, Ibu, Bu. Bu Fit, dan karapa-rapa, tenang. Kerapa-rapa. Nggak sabar mau presentasi. Iya, dia touchscreen. Jadi disentuh hilang dia ternyata. Ulang lagi. Waduh, Delete. Ando ya. Padahal tadi udah ada yang diedit. Jangan-jangan editannya juga hilang. Enggak, insya Allah. Aduh, panik nih ketularan Bu Erna. Panik juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, serta Bu Nani, judulnya masih sama seperti yang sebelumnya. Dan presentasinya pun sepertinya tidak jauh berbeda, yakni model pendampingan orang tua dalam pendidikan kesehatan seksual pada anak dengan pendekatan budaya. Ya, latar belakangnya kenapa mengangkat topik ini adalah terkait fenomena perilaku seksual berisiko dan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini semakin banyak dan meningkat. Dari mana kita bisa tahu? Terlihat dari berbagai data secara nasional maupun secara daerah. Berdasarkan SDKI tahun 2017 itu dapatkan bahwasanya perempuan usia 15-24 tahun itu pernah melakukan seks sebelum menikah sebanyak 9.971, hampir 10.000, dan laki-lakinya ada sebanyak 12.612. Jadi lebih banyak laki-laki ya, berdasarkan data dari SDKI. Nah, selain data SDKI, juga di baru-baru ini, 3 tahun yang lalu, tahun 2020, UNICEF juga melakukan survei, dan diketahui bahwasanya 47,3 dari 1.000 remaja Indonesia itu pernah melahirkan, sementara di dunia itu hanya 43 datanya. Artinya di Indonesia itu lebih banyak remaja melahirkan jika dibandingkan dengan angka yang ada di dunia. Nah, selain itu juga KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga merilis data pada tahun 2015 itu ada 218 kasus kekerasan seksual pada anak, dan di tahun berikutnya itu ada 120 kasus. Di tahun 2017 itu ada sebanyak 116 kasus. Artinya tidak hanya kehamilan sebelum menikah, tapi juga banyak masalah-masalah kesehatan seksual berisiko ini, termasuk kekerasan seksual, baik anak menjadi pelaku ataupun anak menjadi korban. Nah, di sini tidak melihat jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban. Terus selanjutnya, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan survei yang serupa dengan KPAI pada tahun 2013, itu menyatakan bahwasanya 11,5% dari 87 juta anak mengalami kejahatan seksual. Kejahatan ini bisa dari orang terdekat ataupun lingkungan ataupun orang yang tidak dikenal. Nah, kalau di daerah-daerah, di sini salah satu data yang saya tampilkan adalah di Jogja, pada tahun 2016 itu terdapat 720 remaja melakukan persalinan. Nah, 720 ini persalinannya ada yang tidak diinginkan, artinya terjadi sebelum pernikahan, dan tahun 2018 itu 240 kasus kehamilan yang tidak diinginkan, artinya kehamilan sebelum pernikahan. Nah, terus kenapa hal ini bisa terjadi? Penelitian dari tahun 2018 yang 5 tahun terbaru itu menemukan bahwasanya kejadian-kejadian pelaku seksual berisiko ini ada kaitannya dengan hubungan orang tua dengan anak atau interaksi orang tua dengan anak. Salah satunya yang saya kutip adalah penelitian MINEF tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya kebanyakan remaja dengan perilaku aktif seksual sering mengatakan bahwa ia memiliki hubungan yang buruk bersama orang tuanya. Nah, penelitian lebih lanjut, Amaila pada tahun 2020 menemukan bahwasanya ini nggak gerak ya? Mana itu Amaila yang dibacakan? Nggak ada di slide-nya. Takut kebanyakan, Bu, nanti kepenuhan slide-nya. Oh, maksudnya dibaca doang. Jadi saya hafalin gitu, Bu. Ini belum slide show juga kayaknya. Belum ya? Maaf. Oh iya, benar. Nah,
Jadi penelitian ini dari tahun 2018 sampai 2021 yang saya kutip itu Bu, penelitian Minef 2018 dan penelitian Ramaila tahun 2020 itu menyatakan bahwasanya responden yang memiliki peran orang tua yang tinggi dalam pemberian informasi dan pendidikan seksual memiliki perilaku seksual berisiko yang sangat rendah. Artinya ketika orang tuanya memberikan edukasi seksual yang oke, anaknya terhindar dari perilaku seksual berisiko. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 ada penelitian Utami juga yang saya kutip, itu mengungkapkan bahwa banyak remaja yang melakukan pergaulan bebas dikarenakan kurangnya perhatian dan komunikasi bersama orang tua terkait masalah kesehatan seksualnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya orang tua memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pendidikan seksual dan keterbatasan keinginan juga untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Padahal orang tua itu merupakan individu yang terdekat dengan anaknya. Ibu maaf sebentar. Ya, padahal orang tua itu adalah individu yang paling dekat dengan anak. Harapannya bisa memberikan informasi yang akurat dan bisa dipercaya dan dipegang oleh anak dalam menjalani kehidupannya terkait dengan kesehatan seksualnya. Terus, ya, selanjutnya di sini juga dari beberapa referensi juga diketahui bahwasanya tidak semua orang tua memahami kebutuhan pendidikan seksual oleh anak. Masih segar dalam ingatan, beberapa tahun yang lalu Indonesia dihebohkan oleh beredarnya buku seksual, buku edukasi padahal atau buku pelajaran di sekolah untuk anak SD terkait masturbasi. Nah, buku ini berakhir dengan penarikan dari peredaran. Pada tahun berikutnya ada lagi buku untuk siswi SMA di Jawa Barat. Ini di kampungnya Kang Gege kayaknya di Garut ya, yang berisi tentang tips pacaran dan seks bebas yang ditarik dari peredaran karena dianggap kontennya tidak sesuai. Nah, tidak lama setelahnya, itu masih banyak buku-buku pendidikan yang berisi tentang seksual ditarik dari peredaran. Di antaranya, buku pelajaran bahasa Indonesia yang dianggap berisi konten pornografi, buku lembar kerja siswa SD yang berisi pelecehan seksual, dan buku pendidikan seksual untuk SD yang memang diedarkan di seluruh sekolah, yang judulnya Aku Bisa Melindungi Diriku, itu juga pada akhirnya ditolak oleh masyarakat sehingga ditarik dari peredaran karena dianggap terlalu vulgar. Nah, banyaknya buku pelajaran terkait seksual yang ditolak oleh masyarakat ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih kekurangan referensi atau panduan terkait pendidikan seksual untuk anak. Atau masyarakat juga tidak bisa menilai apakah ini cocok untuk anaknya atau tidak. Dalam artian, apa yang muncul terkait seksual itu semua dianggap tabu dan tidak layak diterima. Nah, sehingga hal ini menyebabkan orang tua kekurangan sumber informasi dan pada akhirnya menutup diri. Nah, hal ini berakibat kepada anaknya yang nanti bisa berisiko untuk mengalami perilaku seksual berbahaya ataupun menjadi korban dari perilaku seksual berisiko tersebut. Nah, dari paparan tadi bisa saya generalkan bahwasanya pelayanan kesehatan seksual belum dipahami secara komprehensif. Pelayanan kesehatan seksual itu di Indonesia identik dengan kesehatan reproduksi remaja. Adapun program-program pemerintah di puskesmas itu lebih ke kesehatan reproduksi remaja. Padahal sebenarnya kesehatan seksual itu mesti dimulai semenjak anak dini. Nah, bahkan bisa dikatakan dari usia 0 bulan. Nah, itu siapa yang bisa mengakses dari usia 0 bulan atau dari sejak dini itu? Yang paling available adalah orang tuanya, yang paling cocok adalah orang tuanya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwasanya pemberian pendidikan kesehatan itu harus melibatkan orang tua sebagai individu yang paling dekat dengan anak. Untuk fenomena ini, untuk rancangan disertasi ini, saya menggunakan teori keperawatan health promotion dari Pender, dari Nola J. Pender. Nah, model ini dia menekankan pada
tiga bidang. Yang pertama adalah karakteristik dan pengalaman individu, nah atau faktor pribadi si pemberi dan penerima promosi kesehatan ini, mulai dari faktor biologis sampai ke faktor sosial budaya. Ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial budaya. Nah, terus selanjutnya ada kognisi dan pengaruh perilaku spesifik, dan terakhir melihat perilaku yang diharapkan dari promosi kesehatan yang diberikan. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan model pendampingan pendidikan seksual oleh orang tua kepada anak yang dapat dipercaya, diyakini, dan diterima oleh semua kalangan budaya. Tujuannya, penelitian ini direncanakan akan melalui 3 tahap penelitian. Untuk tahap 1, tujuannya untuk mengetahui persepsi orang tua, persepsi anak, dan persepsi pemangku adat terkait pendidikan seksual. Yang kedua itu menemukan model pendampingan pendidikan seksual oleh orang tua kepada anak. Terus selanjutnya, tahapan ketiganya adalah menguji cobakan. Jadi tujuannya untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pendampingan pendidikan seksual oleh orang tua kepada anak dari berbagai budaya tadi. Manfaatnya secara teoritis yaitu untuk menambah referensi terkait konten dan teknis pendidikan seksual, secara praktis sebagai panduan bagi orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anaknya sejak dini. Ya, sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin, Bu. silakan teman-temannya mengomentari ini terkait seksual remaja. Menarik. Bukan remaja, Ibu. Jadi semua usia, Apa? bukan hanya remaja, tapi semua usia anak. Oke. Izin, Bu. Ya, silakan. Ya. Gege. Di bagian akhir tadi tertarik membuat model ya. Jadi emang selama ini yang belum pernah ada itu apa, atau yang sudah pernah ada itu apa ya? Itu saja. Mungkin barangkali kan kalau di program di puskesmas sudah ada ya sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin menggunakan model berarti kira-kira bentuk modelnya akan seperti apa? Saya kira nanti bentuk model itu yang memberikan gambaran pada kita bahwa yang tadi dimaksudkan itu ada gap di situ. Jadi model itu bisa di-fill in the gap itu gitu loh. Ya itu aja. Oke, Ya, baik. Terima kasih Kang Gege. Izin Bu Nani merespon Kang Ya. Gege. Jadi apa sih urgensinya model ini dan model seperti apa yang diangan-angankan oleh peneliti terkait topik ini, dan apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, begitu ya Kang Gege. Nah, terkait pendidikan seksual ini, yang sudah ada adalah banyak materi yang bertebaran, bisa dilihat di internet, bisa dilihat di buku-buku. Namun, yang sudah ada ini tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat. Terbukti dari beberapa buku yang saya sampaikan tadi, bahkan itu sudah masuk ke sekolah, sudah secara resmi dikeluarkan oleh kementerian, bahkan ditolak oleh masyarakat. Nah, terus permasalahannya apa? Karena tadi itu adanya keyakinan budaya mengatakan bahwasanya, oh ini disampaikan kepada anak, ini adalah hal yang tabu. Oh ini tidak cocok disampaikan kepada anak. Nah, penelitian di sini tujuannya untuk apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Edukasi seperti apa? Materi seperti apa yang harus disampaikan kepada anak yang dirasa cocok oleh masyarakat untuk disampaikan kepada anaknya. Nah, terus bentuk model ini nanti seperti apa? Nanti kita akan menyusun panduan termasuk materi, termasuk teknis pemberian edukasinya, mulai dari usia anak paling kecil, bisa jadi usia anak 0 bulan. Dari 0 bulan itu ada nggak sih pendidikan seksual yang sudah bisa diberikan untuk anak? Dan cara penyampaiannya seperti apa ketika anak usia sekian? Dan materinya apa saja? Nah, itu nanti akan kita susun modulnya sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak. Nah, kemudian rancangannya juga selain modul, kita juga akan buat mempermudah masyarakat, mungkin bisa dalam bentuk aplikasinya. Jadi masyarakat bisa download terus bisa lihat, oh anak saya usia 7 bulan nih, berdasarkan aplikasi ini apa aja sih pendidikan seksual yang harus saya berikan kepada anak saya. Nah, kenapa peneliti bisa yakin materi atau model yang dibentuk oleh peneliti ini akan diterima oleh masyarakat, tidak ditolak selayaknya buku-buku yang tadi sebelumnya ditolak oleh masyarakat. Nah, kita yakinnya di sini adalah dalam pembentukan model ini kita melibatkan budaya-budaya, keyakinan-keyakinan di setting populasi kita.
kita akan melihat terkait penyampaian seks pada usia sekian menurut budaya ini, kalau materinya seperti ini apakah bisa diterima? Kalau tidak bisa diterima, kita minta bagaimana agar bisa diterima, dan itu nanti dalam prosesnya yang akan kita susun sehingga model ini available dan bisa diterima oleh lingkup budaya pada setting populasi penelitian tadi. Begitu kira-kira Kang Gege. Bentuknya kayak buku gitu ya, Bu? Nah, Pedoman. modul dan aplikasi. Oh, udah Kalau aplikasi. kita Ada hanya aplikasinya ya. aplikasi dan itu tidak bisa mencakup ibu-ibu yang di daerah mungkin yang sulit menggunakan smartphone, sulit menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi kita menyediakan juga dalam bentuk modul, dan itu bentuknya sesuai per tahap tumbuh kembang anak, mulai dari neonatus, infant, toddler, preschool, school, usia remaja. Nah, jadi nanti akan materi dan teknis penyampaiannya akan sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tadi, Kang Gege. Ya, baik. Soalnya kebanyakan daripada pembuatan model panduan itu udah hambatannya ada di situ, delivery model-modelnya itu yang. Betul. Betul sekali. Jadi kayak orang anak ya. Ya. Ya, anak ini, Bu. Anak dari mulai neonatus sampai remaja mah tumbuh kembang. Jadi akan ada area abu-abu. Ya, nanti Ada lagi yang mau Kang bertanya? Gege. Kenapa? Nanti kolaborasi sama Kang Gege, Bu. Ya, Ya, mangga. Ada yang mau tanya lagi? Tidak? Izin, Cukup? Bu. Oh, Dewi Sedikit, silakan. Bu. Ya. Ini Bu Fit, ingat kata Prof. Jun kemarin, mengembalikan para spesialis ke rumah sakit, begitu penelitiannya. Kira-kira Bu Fitri nanti kalau suatu saat ada kendala itu yang disampaikan, kira-kira argumentasi untuk meyakinkan bahwa penelitian ini juga penting gitu untuk para spesialis, kira-kira seperti apa tuh, Bu? Ya, sebenarnya presentasi sebelumnya juga Bu Nani sudah pernah menyampaikan, saya menyampaikan bahwasanya perlu adanya spesialis turun ke KUA untuk memberikan edukasi untuk catin-catin, terus spesialis ke RW-RW, tapi impossible gitu ya. Bahkan di rumah sakit pun spesialis RW. menjadi pejabat gitu ya. Nah, Nanti kata orang komunis ke RW mah bagian saya gitu. Nggak bercanda. Lanjut. paham Bu, paham. Jadi kalaupun nanti ini apa implikasinya buat spesialis gitu kali ya pertanyaannya Bu Dewi ya. Nah, gimana cara menjawabnya? Gimana mengembalikan spesialis ke rumah sakit atau ke praktis? Ya jujur saya sendiri juga bingung bagaimana spesialis itu jumlahnya sedikit, dan melihat pekerjaan di lahan dengan pekerjaan di pendidikan, kayaknya spesialis lebih memilih ke pendidikan, barangkali ya akan sulit ke rumah sakit terkait juga penghargaan, reward segala macamnya. Tapi kalau melihat dari penelitian saya, pelibatan spesialis di sini adalah ya tadi itu saya merasa bahwasanya perlu untuk melibatkan spesialis maternitas ataupun spesialis anak di KUA untuk edukasi catin tadi. Nah, kalau untuk RW-RW tidak memungkinkan, ya kita bisa menggunakan nurse general untuk di satu RW satu nurse gitu ya. Terus OVO, One Village One Nurse. One Village One Nurse, OVON ya Bu ya. Nah, proyeknya PPN nih, tapi baru di Jakarta doang. Ibu juga belum tahu selanjutnya. Di Jakarta udah Kak, Bu? Katanya juga itu saya nggak tahu juga. Oh, belum ketemu saya nurse-nya di tempat Jakarta. saya. Oh, kalau di Fitri di mana tinggalnya? Jakarta Timur, Bu, KTP-nya. Oh, bu KTP-nya ya. Sekarang tinggalnya nggak di Jakarta Timur. Kerjanya di Kalimantan Barat. Ya, oke, gimana, Wi? Saya sih pahamnya dengan adanya yang saat ini yang harus dilakukan itu bagaimana advokasi terhadap profesi perawat di level yang lebih tinggi lah. Kenapa apresiasi tidak ada di rumah? Belum ada, bukan tidak ada. Belum ada di rumah sakit. Kenapa ABCD? Jadi PPN ini dengan adanya undang-undang baru juga itu tantangan juga buat kita ya. Sejauh mana sih nanti kontribusi OP kita? Sementara OP kita masih perlu lah. Terus kita mau di bawah naungan siapa? Sedangkan jadi NGO, jadi OP-nya LSM kan. Oke, kalau tidak ada lagi saya ingin memberi masukan sedikit saja terkait yang tadi Fitri sajikan. Mungkin studi terkait ini kan akan mengembangkan model pendampingan orang tua dalam pendidikan kesehatan seksual pada anak dengan pendekatan budaya. Betul. Nah, kalau ini kan tadi anak seluruh usia katanya, dari anak sampai remaja. Terus mau dilakukan di mana sih? Dengan pendekatan budaya itu budaya mana gitu? Untuk penelitian ini saya mengambil skopnya untuk Kalimantan Barat, Bu. Di Kalimantan Barat itu sudah melakukan
melakukan studi pendahuluan, bahwasanya di situ ada beberapa suku yang saya identifikasi itu ada 5 Oke, apa 6 suku. Kalimantan ya, ada 6 suku. Apakah kejadiannya tinggi di sana terkait perilaku seksual bebas? Ya, benar sekali Bu. Kejadiannya sangat tinggi. Dari pengalaman terdekat saya, mahasiswa saya 3 orang mengalami abortus. Kami tahu dia hamil sebelum nikah itu ketika dia sudah dirawat di rumah sakit. Kebetulan itu PA saya dan dirawatnya karena aborsi. Tapi Ya, mereka ngakunya anemia. Terus adanya kejadian pesta namanya seks. karena perdarahan. Ya. Ya, adanya pesta seks anak SD di situ. Oh my God. Sekitar Secara 20. nasional ada ranking berapa di situ? Kalau Kalimantan? untuk kita lihat berbagai itu ya Bu, berbagai segmen untuk pernikahan dini, pernikahan usia anak, itu kan kaitannya juga dengan seksual. Untuk pernikahan usia anak itu ada di urutan di bawah 10 Bu untuk usia Itu anaknya. 10 besar ya? Oke, Terus mungkin justifikasinya bisa urutan 10 besar, kemudian ditambah budaya yang banyak sampai ada 6 gitu. ya Ibu ngasih masukan aja, karena justifikasi mengapa dilakukan di kota tertentu juga itu harus jelas. betul. Kemudian data yang pranikah harus dimasukkan, hamil yang tidak diinginkan juga sudah dimasukkan tadi ya. Ya. Datanya 1821, kemudian studi intervensi yang namanya edukasi orang tua terkait seksual itu sudah ada apa belum? Tadi di penjelasan Fitri dicek ulang lagi. Tadi Ya. dijelaskan bahwa ada hubungan antara apa namanya, ada hubungan. Artinya itu cross-seksional ya. Maksud Ya. Ibu, apakah pernah ada studi intervensi sebelumnya terkait pendampingan dan edukasi pada orang tua terkait perilaku seksual yang berisiko lah maksudnya ya. Kemudian Pender itu apa namanya, tidak harus dijelaskan di bab 1 sampai sedetail yang tadi Fitri. Yang harus dimasukkan adalah sejauh mana, sebesar apa Pender pernah digunakan oleh peneliti lain terkait model pembimbingan ibu ini orang tua inilah. Oke, siap. Kemudian tadi tujuan itu tadi ada 3. Cuma Ya. Ibu nggak melihat harusnya yang ada di tujuan itu variabel apapun yang muncul pernah disenggol di poin 1.1-nya. Oke, baik. Kan 1.1 latar belakang, 1.2 itu apa summary, apa perumusan masalah. 1.3 itu tujuan, kemudian 1.4 itu manfaat. Ya, tolong itu tadi yang GG tanyakan betul gap itu ada di mana gitu ya. Kalau memang sudah ada, pernah ada atau belum. Kemudian buku ditarik itu harus ada referensinya di mana bertebaran, Ya. katanya ditarik itu apa namanya, datanya dari mana gitu maksud Ibu. Ya, baik. Oke. Yaitu tadi mengembalikan spesialis ke rumah sakit. Ya, itu saling mengingatkan teman-temannya ya. Oke, terakhir silakan Mbak Eni. Terima kasih Bu Nani, Kang Gege, Bu Dewi. Sami-sami. Saya share screen gitu, Bu Nani. Ya, Mangga. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Eni, sudah. Ya, baik. Slideshow. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore, Bu Nani Nurhaini. Terima kasih telah menemani kami di pertemuan presentasi tugas falsafah. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah merevisi mungkin beberapa terkait dengan masukan yang kemarin dari Bu Nani dan teman-teman berikan. Setelah saya renungkan kembali, memang untuk judulnya masih sama, hanya saja memang untuk KMC ini saya hapus sehingga ada 3 jenis intervensi yang memungkinkan untuk dilakukan pada bayi BBLR yang sedang menjalani fototerapi. Kemudian untuk variabel terikatnya akhirnya saya ringkas dengan kata adaptif, perilaku adaptif. Jadi nanti di situ akan ada hemodinamik berkaitan dengan tanda-tanda vital fisiologis bayi, kemudian juga perilaku bayi, dan kemudian juga level dari bilirubin. Ya, baik, untuk outline-nya masih sama juga dengan teman-teman yang lain, belum tidak banyak perubahan di bagian latar belakang ini, bahwa memang kejadian kelahiran prematurity ini menjadi penyebab kematian ya baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi sebanyak 90% kejadian
BLR ini memang terjadi di negara berkembang dan kematiannya itu adalah 35 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat lebih dari 2.500 gram atau BBLC begitu. Komplikasi terkait dengan BBLR dan prematuritas itu banyak, termasuk hipotermi, hipoglikemi, hipokalsemi, hiperbil, respirasi distress syndrome, NEC, sepsis, dan yang kemudian akhirnya berujung pada kematian neonatus. Kemudian bayi yang lahir dengan BBLR maupun prematur ini mengalami kerentanan terhadap komplikasi ya karena imaturitas dari berbagai organ, misalnya di paru-paru ada RDS, kemudian di hepar ada hiperbil atau ikterus, kemudian juga ada sepsis karena imaturitas, kemudian juga teknik menyusui karena refleks hisapnya yang kurang. Kondisi ini menyebabkan bayi harus dirawat intensif di rumah sakit yang dibedakan menjadi 3 level ruangan, di level 3, level 2, dan level 1. Kalau level 1 memang tidak ada penyulit, di mana bayi tanpa menggunakan alat-alat pemasangan parenteral maupun inkubator ataupun alat bantu pernafasan. Tapi di level 3 ini bayi membutuhkan perawatan satu perawat itu sebenarnya adalah satu bayi untuk memonitor berdasarkan masalah dan resiko kegawatannya. Kemudian bayi yang sudah cukup baik setelah perawatan dengan syarat sukses menyusui, berat badan akan naik atau sesuai dengan berat badan lahir, kondisi yang stabil dia akan dapat dipulangkan ke rumah. Hampir 90% bayi dengan BBLR ini mengalami ikterus neonatorum ya. Ikterus secara klinis ini mulai tampak pada bayi baru lahir dengan kadar bilirubin itu mencapai 5-7 mg per dl. Jadi ini sudah mulai derajat 1, penampakan kuning mulai di konjungtiva dan area kepala. Hiperbil ini menjadi penyebab kematian di awal kehidupan pada 60-80% bayi baru lahir. Berdasarkan Kemenkes, kejadian ikterus ini menjadi penyebab kematian kedua setelah afiksia di Indonesia. Kemudian ensefalopati sendiri merupakan komplikasi ikterus yang paling berat yang berujung pada kematian. Dan apabila pun dia masih bisa survive, dia akan banyak gejala sisa berupa CP, telinga nada tinggi, paralisis, dan displasia dental yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup bayi. Hiperbil sendiri terdiri menjadi 2, yaitu fisiologis dan patologis menurut jenisnya. Jadi sebenarnya dengan adanya 2 jenis ini akan mempengaruhi tindakan yang diberikan, tindakan intervensi yang diberikan. Untuk yang patologis di sini dia membutuhkan fototerapi dengan gejala klinis pada ikterus patologis adalah berwarna kuning pada konjungtiva, pucat, urin berwarna gelap, takikardi, demam, letargi, kejang, tonus otot meninggi, leher kaku, epistatonus, tindak berwarna pucat. Dan komplikasi dari hiperbil sendiri adalah ensefalopati, displasia dental, telinga nada tinggi, CP, dan berakhir pada kematian. Untuk hiperbilirubin sendiri, untuk jenis intervensi yang bisa dilakukan itu salah satunya adalah fototerapi, selain dengan tindakan farmakologi. Untuk fototerapi sendiri mempunyai komplikasi akut, yaitu seperti gangguan interaksi ibu dan bayi, gangguan ritme sirkadian, hipertermi, kehilangan cairan, sindrom bayi perunggu, gangguan integritas kulit. Sementara untuk komplikasi jangka panjang, karsinogenik, penyakit alergi, kerusakan retina, patentitis ariasis, dan nevus melanocytic. Jadi untuk dalam asuhan keperawatan bayi BBLR hiperbilirubinemia dengan fototerapi ini, saya berencana menggunakan teori parental interaction Barnard dan kombinasi dengan Roy adaptasi, ya, adaptasi Roy ya, model adaptasi Roy. Bayi BBLR dengan masalah hiperbil yang mendapatkan fototerapi ini akan mendapatkan pengkajian lingkungan, animate dan inanimate, kemudian mengkaji masalah kebutuhan bayi dengan fototerapi. Kemudian setelah melihat masalah ini, maka caregiver atau orang tua maupun perawat akan memberikan intervensi terhadap dengan masalah yang dimunculkan atau
yang diberikan oleh si bayi tersebut. Efek samping dan komplikasi jangka panjang tersebut kemudian ditangani sehingga respon perilaku orang tua ini akan diberikan dan intervensi keperawatan juga akan dilakukan dengan model intervensi ini sehingga evaluasi didapatkan perilaku bayi menjadi adaptif. Ini bagaimana teori Barnard model dan model adaptasi Roy. Di sini ada caregiver ini bisa perawat maupun orang tua, karakteristiknya bagaimana dia bisa sensitif terhadap respon atau respon si bayi terhadap tindakan yang dilakukan. Kemudian dia bagaimana melakukan coping terhadap distres. Kemudian bagaimana dia memfasilitasi lingkungan ya situasi. Kemudian di bayi sendiri juga karakteristik yang bisa dimunculkan dari bayi adalah mengklarifikasi apakah respon tersebut benar adanya. Kemudian bagaimana respons dari si caregiver atau perawat tersebut. Untuk model adaptasi Roy sendiri ini merupakan mekanisme coping di mana setelah mendapatkan stimulus baik dari internal maupun eksternal meliputi 4 bagian pokok yaitu fungsi fisiologis, kemudian konsep diri, kemudian fungsi peran dan kemudian interdependensi. Ini akan membantu individu atau bayi dalam melakukan coping yang adaptif. Jadi ada 3 tindakan keperawatan yang bisa dilakukan yang akan mempengaruhi perilaku adaptif terkait dengan nilai TSD, status hemodinamik, dan perilaku bayi. Kemudian untuk instrumen penilaian perilaku adaptif ini kemarin sempat ditanyakan, kemudian dari total serum bilirubin atau TSD-nya kita menggunakan gold standar rumah sakit dengan laboratorium, hemodinamik dengan tanda-tanda vital, dan perilaku bayi menggunakan NBAS. Kemudian kita juga nanti kalau memang bayinya prematur kita bisa menggunakan Brazil Scale. Untuk terapi stimulasi fisik sendiri ini kemarin memang room pasif ya, jadi gerakan lembut yang dilakukan di inang sendi ini bisa dilakukan orang tua maupun perawat. Kemudian di sini dia akan mampu meningkatkan stimulasi saraf vagus sehingga mempercepat pergerakan usus dan mengurangi sirkulasi intrahepatis sehingga meningkatkan ekskresi bilirubin melalui feses. Sebenarnya terapi stimulasi fisik ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan intake cairan sehingga pada waktu fototerapi itu bayi tidak mengalami dehidrasi. Ini adalah tindakan-tindakan terapi stimulasi fisik yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian selain itu terapi musik di mana dia akan mempengaruhi dan memodifikasi dari fungsi kerja otak saraf yang bekerja di otak sehingga akan menciptakan rasa nyaman dan tenang sehingga bayi dapat melakukan coping yang adaptif terhadap efek samping dari fototerapi tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian positioning. Jadi selama tindakan fototerapi tersebut, bayi memerlukan positioning setiap 2 jam ataupun 2-3 jam sehingga akan memberikan hasil yang maksimal terhadap luas permukaan kulit bayi yang terpapar oleh sinar. Selain itu sebenarnya posisi tidur ini juga akan mempengaruhi perbaikan saturasi oksigen, pengembangan paru, pengembangan dinding dada, penurunan insiden apnea pada bayi prematur. Nah, kemarin sesuai saran memang sudah saya cari secara searching di meta-analisis dan systematic review, tapi memang beberapa saja yang baru saya baca. Di sini memang ada kombinasi dari beberapa intervensi. Misalnya di sini ada efek dari musik dengan positioning kayak gitu. Kemudian kalau KMC ini bisa terjadi KMC dengan terapi musik tapi pada bayi preterm yang dia tidak di fototerapi gitu. Jadi memungkinkan. Tapi kalau pada bayi saya ini adalah bayi yang di fototerapi sehingga kemarin saya putuskan untuk meng-cancel dulu, mempending dulu untuk yang KMC ini. Terapi musik juga sudah saya cari. Kemudian untuk teori memang yang
sudah pernah digunakan adalah adaptasi. Rumusan masalah adalah icteris neonatorum merupakan keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh warna kuning pada kulit dan selera akibat akumulasi bilirubin tidak terkonjugasi yang berlebih. Pada icteris neonatorum patologis akan ditangani dengan beberapa cara, yaitu farmakologi, transfusi tukar, dan fototerapi. Fototerapi ini memiliki efek terhadap penurunan bilirubin unkonjugasi. Kemudian juga berefek pada hemodinamik dan perilaku bayi. Sampai saat ini belum ada model intervensi keperawatan dalam perawatan BBLR yang sedang menjalani fototerapi. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya model intervensi keperawatan yang mampu mempercepat penurunan nilai total serum bilirubin, menstabilkan status hemodinamik dan perilaku bayi BBLR yang sedang difototerapi dalam keadaan normal. Manfaat penelitian untuk pasien sendiri, model intervensi musik, kemudian positioning dan stimulasi fisik pada BBLR dan fototerapi ini dapat menurunkan TSB dan mengurangi jumlah durasi fototerapi serta meminimalkan efek samping dari fototerapi. Untuk pelayanan keperawatan model intervensi stimulasi fisik, musik dan positioning pada keperawatan BBLR dengan fototerapi dengan meningkatkan kemampuan perawat dalam pemberian intervensi keperawatan yang komprehensif. Sementara untuk institusi pendidikan keperawatan, model intervensi keperawatan SMP dapat menambah literatur intervensi keperawatan bidang keperawatan anak. Sedangkan untuk pemerintah sendiri, model intervensi SMP pada keperawatan BBLR dengan fototerapi dapat mengurangi lama rawat sehingga menghemat biaya perawatan BBLR dengan fototerapi. Dan untuk peneliti menambah pengalaman dulu yang menciptakan model intervensi keperawatan SMP dan mengaplikasikan desain penelitian kuantitatif through eksperimen dan menganalisis hubungan variabel yang mempengaruhi variabel dependen pada pasien mudah jantung. Ini belum itu ganti. Ya baik, terima kasih Bu Nani. Mohon masukan terkait dengan hasil perbaikan yang sudah saya lakukan. Coba lihat tujuan tadi. Tadi belum sempat baca semua, udah manfaat. Oh ya, Bu. Ini tujuan tujuannya umum, satu. Oke. Iya. Dan perilaku ya, bilirubin. Iya, Bu. Sebenarnya kalau yang sudah saya susun itu seperti ini, Bu, tujuannya, Bu. Tapi itu yang saya masukkan adalah tujuan umumnya begitu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih, Ya, Bu bisa. Nani. Ya, silahkan teman-temannya. Ada yang mau bertanya? Si Kang Gege pakai baju kembang-kembang ya? Enakan. Kembang-kembangnya. Kopelan sama Mbak Fitri. Iya, kayak jaket kuning, taunya batik. Ada ya, Mbak Era mau tanya? Iya, Bu. Enggak. Mbak Eni. Iya, Bu Erna. Ya, ini ya tadi kalau model intervensi SMP ya yang akan dilaksanakan oleh Mbak Eni, ini sepertinya menjawab apa harapan dari Mbak Dewi tadi ya, spesialis kembali ke rumah sakit ke klinis ya. Tapi saya belum spesialis, Bu. Nanti ya, Bu, kalau ada kesempatan insya Allah doakan. Ya, biar tambah banyak ya, Bu ya. Iya dong. Doakan, Ibu. Ini ya kira-kira apa sih perbedaan atau mungkin model yang selama ini diterapkan itu seperti apa? Kalau tadi Mbak Eni menyampaikan kan sebenarnya sudah ada yang melaksanakan ini. Nah, apa perbedaannya dengan yang akan dibangun, model yang akan dibangun oleh Mbak Eni ini sehingga ini menjadi model yang berbeda dengan model yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu aja Mbak Eni. Terima kasih Bu Nani. Oke, baik, terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Jadi memang awalnya bermula ketika saya melakukan terapi stimulasi fisik pada bayi. Sebenarnya kan saya dalam pikiran saya waktu itu adalah pijat pada bayi. Tapi kemudian saya identifikasi lagi tidak memungkinkan bayi prematur yang kecil itu akan dilakukan pijat setiap 2 kali tiap
hari begitu. Kemudian saya mencari referensi lagi, ternyata ada gerakan room. Jadi di Fikes Unsur sendiri itu ada pendidikan jasmani. Jadi di sana juga ada tindakan secara fisik gitu pada anak. Nah, kemudian saya coba berkolaborasi waktu itu dengan teman-teman kalau misalnya room aja kemudian dilakukan pada bayi bagaimana efeknya. Ternyata ada berefek begitu. Kemudian saya berpikir lagi karena stimulasi fisik ini adalah secara fisik gitu. Apakah ada stimulasi secara kimiawi atau secara jadi kombinasi antara stimulus internal dan eksternal yang dapat meningkatkan itu Bu, apa namanya, capaian dari outcome dari perawat itu cepat gitu didapatkan, diperoleh gitu. Karena itu nanti kan akhirnya akan berimbas ke efek sampingnya juga, kemudian berimbas dengan lama rawat juga begitu. Dan antrian fototerapi tentunya gitu. Karena fototerapi itu memang hampir dilakukan pada bayi BBLR gitu. Hampir semua yang dirawat di NICU itu pernah kuning gitu sehingga dia mendapatkan perawatan fototerapi itu, Bu Erna. Kurang lebih begitu, Bu. Dia ingin mengkombinasikan yang secara fisik, kemudian secara kalau di terapi musik kan dia berarti bermainnya bukan dengan sentuhan ya. Maksudnya dia ke telinga, kemudian dia masuk ke sistem pendengaran dan masuk ke saraf begitu. Berarti ini nanti apa namanya model intervensinya ini menyatukan tadi ya Mbak Eni. Jadi semua apa namanya stimulasi fisik, kemudian terapi musik ini dilaksanakan secara bersamaan gitu ya. Nah, ini udah ke metode ya, Bu. Nah, kalau secara literatur yang saya lihat di KMC dan musik itu memang dilakukan bersamaan di sabu gitu. Kemudian kalau tindakan yang kemarin sebenarnya Bu Erna sudah menanyakan ini terkait prosedural bagaimana apakah nanti yang dilakukan itu adalah stimulasi fisik dulu kemudian positioning ataukah kemudian baru musik begitu. Jadi memang nanti akan dicari formulanya berdasarkan literatur yang nanti akan saya gali lagi Bu Erna. Kalau positioning itu udah pasti dia sepanjang di fototerapi itu tiap 2 jam dia bisa dibolak-balik gitu ya. Ataupun kalau sekarang dia pakai yang tabung itu dia sebenarnya nggak perlu dibolak-balik, tapi sebenarnya bayi membutuhkan positioning itu gitu. Bukan hanya untuk memperluas permukaan yang disinar, tapi untuk tadi meningkatkan saturasi oksigen, menghindari apnea gitu, karena memang bayi BBLR ini punya komplikasi yang banyak gitu. Jadi nanti model ini yang akan dihasilkan ya dari penelitiannya Mbak Eni kan nanti akan Iya Bu Erna, hasilnya tujuannya seperti apa gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Bu Nani. Lagi Bu Erna. Izin Bu. Izin Bu. Ya. Izin nanya. Mbak Dewi apa aku? Mangga. Ya, aku dulu deh karena bukan orang anak ya. Jadi mau nanya ke Mbak Eni. Sebenarnya kan kalau tadi dibaca dari masalahnya Mbak Eni sebenarnya sudah ada beberapa rangkaian sebenarnya kegiatan intervensi yang dapat dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya intervensi yang nanti akan Mbak Eni kembangkan itu tidak dilakukan, sebenarnya nggak masalah atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ada stimulasi musik sama positioning. Mungkin kalau saya sih cuma ini aja, karena tadi dari hasil literatur reviewnya saya baca ada lullaby gitu kan. Kenapa tidak menggunakan parent lullaby di dalam untuk nanti yang si musiknya itu gitu kan. Kalau misalnya lullaby itu kan berarti kan nanti ada touchingnya dari parent, dari ibunya atau bapaknya, kemudian juga ada stimulasi dari suaranya si parent kan, misalnya entah itu dia nyanyi Nina, Bobo atau apalah itu, gitu kan, itu akan lebih menstimulasi lebih baik daripada menggunakan misalnya nanti musiknya menggunakan si Mozart gitu kan. Yang nggak tahu kita tuh gimana. Tapi kalau misalnya pakai lullaby-nya orang tua, menurut saya ya, karena bukan orang anak, kayaknya lebih efektif mungkin gitu.
Jadi itu pertanyaannya dua. Kalau misalnya yang intervensi yang Mbak Eni tidak dilakukan, apa akibatnya kepada bayi hiperbilirubin itu? Yang kedua, kenapa nggak pakai metode tadi yang lullaby sama parent yang stimulation itu yang melakukan bondingnya parent terhadap bayi? Itu aja sih. Terima Ya, kasih. baik. Langsung jawab dulu ya Bu Nani, takut lupa, baru Mbak Dewi. Untuk yang pertanyaan pertama, Pak Oji, terima kasih. Jadi memang untuk selama ini yang terjadi itu adalah bayi yang di fototerapi itu dia bisa lama waktu fototerapinya, karena fototerapi itu bisa berdasarkan kadar bilirubin, misalnya lebih dari 20 mg per ml, itu fototerapinya lebih lama. Kemudian ketika fototerapi itu lebih lama, maka eh, dia bisa stres. Jadi stres itu bisa menyebabkan penurunan berat badan. Jadi bayi BBLR dia di fototerapi, kemudian dia stres dan dia bisa berat badannya semakin menurun. Padahal kepulangan bayi BBLR itu sebenarnya dia berat badannya itu sudah sampai berat badan lahir aja dia sudah dipulangkan karena memang di NICU itu ruangannya terbatas inkubatornya. Jadi semakin lama dia di fototerapi, dia semakin stres, penurunan berat badan, kemudian juga akhirnya antrian fototerapi juga banyak begitu. Jadi untuk intervensi ini akhirnya bisa harapannya dapat membantu untuk mengurangi stres pada bayi yang sedang di fototerapi tersebut. Kemudian juga karena tadi akan ini ya membuat copingnya menjadi adaptif ya dari si bayi sendiri. Kemudian juga dapat menstabilkan status hemodinamiknya begitu. Kemudian Nah ini maaf mau tanya. Tadi kan dibilang coping bayinya menjadi adaptif. Emang yang kayak gimana coping bayi yang adaptif? Saya nggak kebayang gitu kan. Apalagi ini bayinya masih sekecil itu gitu. Untuk coping bayi adaptif yang kayak gimana gitu kan. Ya, oke. Baik, jadi dari teori adaptasi itu sendiri tadi kan ada fungsi fisik ya, fisiologis. Jadi fungsi fisiologis itu coping yang adaptif itu adalah bisa ditandai dengan tanda-tanda vital yang stabil, begitu. Misalnya apa RR-nya dalam batas normal, kemudian nadi, kemudian frekuensi napasnya gitu. Karena ada bayi BBLR itu yang harus menggunakan oksigenasi ataupun ventilator dan dia juga harus tetap di fototerapi karena kondisinya begitu Pak. Jadi ketika dia stres, jadi saturasi oksigennya menurun dan peningkatan kebutuhan oksigen begitu. Kalau bisa saya contohkan. Begitu kalau untuk coping stres pada bayi berdasarkan teori adaptasi Roy. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa ya Pak? Parent lullaby. Oh iya betul. Nah iya. Jadi kemarin setelah saya searching itu memang ada banyak jenis. Ada yang pakai lullaby, si orang tuanya itu menyanyi lagu itu, ataupun dengan lagu daerah, ataupun dengan lagu yang biasa digunakan ibu atau ayah ketika si bayi itu di dalam kandungan. Jadi ada yang namanya branching. Branching itu dia ketika bayi masih di dalam intrauterin dia itu dikasih speaker yang buat di telinga itu tapi bisa bacaan ayat suci Al-Qur'an ataupun dengan rekaman dari si ibu untuk mendengarkan stimulasi bayinya begitu. Jadi banyak sebenarnya jenisnya tapi memang kemarin yang kenapa saya pertimbangan yang Mozart ya karena sudah ada instrumennya dari penelitian sebelumnya gitu Pak yang desibel bunyinya sudah di validitas begitu. Jadi mungkin nanti bisa menjadi referensi dan masukan bagi saya karena kalau itu merupakan novelty ya, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan Pak Uji. Terima kasih. Ya, cukup mungkin benar. Dewi mau tanya. Sedikit Bu. Nah, mungkin sempat terbahas ya Bu ini waktu yang lalu. Kayaknya Bu Nani kemarin yang juga menanyakan takutnya penurunan bilirubinnya itu dari si fototerapinya itu loh. Nanti mungkin biasnya itu yang Mbak ini juga harus turut pertimbangkan dan juga ini kan pada bayi prematur BBLR di NICU dengan pemberian fototerapi biasanya untuk dilakukan
intervensi itu kan juga terbatas gitu ya Mbak Eni ya. Mungkin nanti di pengajuan etik juga mungkin Mbak Eni juga perlu effort yang lumayan nih karena ada stimulasi tadi itu saya lihat ada posisinya di room tapi untuk pada bayi jujur belum pernah sih kalau saya ya untuk melihat apalagi melakukan apakah itu nanti memungkinkan gitu loh Mbak Eni karena tindakannya ini kan kolaborasi dilakukan tiga intervensi begitu apakah malah nanti akan membuat penelitiannya Bu Eni jadi ini dari etik kemudian juga pada kondisi dan memungkinkankah itu ketika dinicu dengan berbagai alat yang kita tahu bayi itu diintervensi dengan berbagai tindakan itu kan juga ada minimal handling yang 3 jam sekali boleh dipegang dan seterusnya itu khawatirnya nanti akan menjadi apa ya bahasanya tuh di kegiatan penelitiannya Bu Eni gitu mungkin itu sih saran dari saya. Terima kasih. Khawatir. Terima kasih Bu Dewi atas identifikasi mungkin hambatan yang akan saya alami nanti begitu. Setelah saya pikirkan kemarin memang untuk tindakan intervensi saya ini nanti otomatis akan mengikuti SOP yang ada di rumah sakit terlebih dahulu ya. Jadi mungkin akan saya diskusikan dengan pembimbing dan dokter spesialis konsultan di NICU. Kalau untuk terapi stimulasi visi sendiri itu hanya room pada ekstremitas saja Mbak. Jadi hanya pada kaki dan tangan roomnya. Itu fleksi, ekstensi begitu. Rom. Motion. Gatal Ibu. Kalau room ya ruangan ya Bu. Kalau rumah ROOM. Ya betul. Ya Bu Nani. Kemudian kalau penelitian sebelumnya terapi stimulasi fisik ini sudah dilakukan Bu di RSUD Margono dan diizinkan secara etik. Jadi hanya satu intervensi gitu karena dia stimulasinya fisik. Kemudian kalau untuk terapi musik pernah dilakukan pada bayi untuk melihat hormon apa yang dikeluarkan melalui cairan ludah itu. Jadi terapi musik diintervensi dengan terapi musik kemudian melihat pengeluaran hormon yang dicek melalui air liur bayi. Itu juga pernah dilakukan dan lolos etik. Nah, mungkin PR-nya nanti adalah bagaimana saya membuat prosedurnya itu aman, safety bagi bayi gitu dengan masukan para teman-teman tenaga kesehatan di rumah sakit dan ruangan begitu. Agar dapat terlaksana gitu. Oke. Ya. Jadi sebetulnya tadi kalau Ibu dengar dari awal, Ibu malah udah lupa pertanyaan yang lalu bilirubin itu benar karena intervensi kita atau karena fototerapi gitu ya Wi ya. Oke, itu menurut Ibu sih pastinya nanti pembimbing akan turun tangan lah. Tapi Ibu ingin menekankan bahwa sebetulnya yang mau dilakukan ini untuk menyelesaikan masalah terkait bayi berat lahir rendah yang dengan fototerapi gitu ya. Artinya fenomena yang ada itu yang saat ini yang tadi Oji sampaikan. Jadi kalau intervensi ini sebenarnya kalau sudah biasa dilakukan, kalau tidak dilakukan bagaimana itu Ibu nyambung ke sana tadi pertanyaan Oji ya. Jadi di fenomena di awal itu mungkin harus diceritakan tadi sudah bagus ada grafik dan sebagainya bahwa BBLR merupakan masalah anak bayi masalah bayi yang ada di kita dan urutannya nomor berapa. Kemudian kita akan mengerucut sebetulnya yang akan di treatment sama ini kan BBLR yang dengan hiperbilirubinemia gitu kan ya. Tapi lebih spesifik lagi yang akan jadi subjek penelitian adalah BBLR dengan fototerapi. Nah, harapannya dengan tindakan yang stimulus fisik, kemudian ada music terapi dan ada positioning. Tadi tulisannya salah ya di judul ya. Pakai S semua ya, ada T-nya kalau pakai bahasa Inggris ya. Jadi dengan tindakan ini harapannya nanti bilirubinnya menurun, kemudian status sebetulnya kan yang mau dilihat perilaku adaptifnya ya. Iya nggak sih? Terhadap perilaku adaptif BBLR dengan fototerapi. Kalau perilaku adaptif berarti kan indikatornya apa yang tadi ini jelaskan dengan pertanyaan Oji, saya bukan orang anak nih yang perilaku adaptif seperti apa, ternyata kan tanda vital gitu ya. Ya enggak? Nah, iya Bu, kalau untuk status hemodinamik dengan tanda-tanda vital. Iya. Padahal harapannya ada bilirubin yang menurun juga. Kemudian
maksud Ibu ingin menekan saja perilaku adaptif di sini yang mau dilihat kan itu hasil akhir ya. Dengan bilirubin itu sendiri di mana itu pengukurannya? Apakah ada tahap, ada output, kemudian ada outcome atau bagaimana nantinya? Itu didiskusikan dengan promotor aja. Ibu ngasih masukan saja. Jadi seperti itu, fenomena yang jelasnya seperti apa? Kan kalau kita meneliti ini based on yang ada di lapangan, kemudian intervensi yang sudah dilakukan sejauh mana bagaimana nih? Sejauh ini bagaimana, bukan sejauh mana bagaimana. Sejauh ini bagaimana, efektifkah atau tidak? Tadi ini menjelaskan bahwa intervensi yang sudah dilakukan hanya satu intervensi dan bagus hasilnya dan lolos kaji etik gitu. Nah sekarang pertanyaannya ada tiga jenis intervensi yang akan dilakukan ini. Sejauh ada referensi yang menjelaskan. Tadi sih Ibu sepintas melihat jurnal-jurnal itu hanya yang untuk fototerapi hanya membahas positioning dan musik. Rasanya yang ditampilin Eni gitu maksudnya. Jadi itu tidak terlihat di jurnal. Tapi kalau memang ada mangga, dan itu pun jurnalnya kan masing-masing ya. Positioning pada fototerapi, kemudian musik pada fototerapi. Nah, kalau ada saja jurnal pendukung bahwa ini loh sudah dilakukan, atau mungkin cari meta-analisis atau systematic review yang memang membahas terkait intervensi pada BBLR yang dengan fototerapi. Sehingga ini cukup lancar ya melenggang gitu ke sana, etik tidak bermasalah kan memang udah kuat justifikasinya gitu maksud Ibu. Jadi kembali kalau kita bicara ontologi, bicara epistemologi, kita ada sesuatu yang kita asumsikan ada kebenaran nih. Benar loh positioning bisa menurunkan ini, benar loh musik terapi gitu. Nah kita sekarang memunculkan bagaimana find out untuk menjawab benar itu terbukti dengan epistemologi itu gitu. Ya, kalau memang aksiologi tadi manfaat sudah dijelaskan, it's okay sih. Terkait teori mau Barnard dicampur adaptasi itu sih Ibu nggak masalah ya. Hanya kita memang harus kadang-kadang kita harus mendesain ulang gambar yang memang lebih komunikatif kepada reader, kepada pembaca. Di mana sih adanya kita memasukkan model ini gitu. Yang intervensi ya, maksud Ibu penelitiannya ini sendiri. Apalagi ya tadi ya. Rasanya sudah sih Ibu tadi ingin mengomentari yang Fitri tadi loh. Lupa tadi kelewat. Model dulu baru modul. Bagaimana cara kita menyampaikan, apakah possible di SCG itu semuanya dipegang. Prof Jun ini sebagai prodi nih, anak didik Ibu yang sekarang udah semester 5 ini, model tersendiri, kemudian nanti bagaimana itu dihakikan. Nah Fitri tadi nyenggol-nyenggol aplikasi tersendiri juga Fit. Sanggup semuanya dipegang gitu maksud Ibu. Teman-teman tuh lagi kuliah, lagi jadi mahasiswa. Jadi lakukanlah yang visible untuk dilakukan dan secara ilmu dibenarkan. Itu aja sih. Keinginan mah banyak tapi kadang-kadang kan tidak sesuai dengan yang tidak untuk Sunda mah nanggus keawakan lah. Jadi yang visible aja dilakukan. Gitu ya, Ji. Ya, Bu. Tadi yang Eni bilang panjang, harapannya dengan anak yang hiperbilirubinemia itu bisa di level 2 bisa pulang ke rumah. Jadi ini mengurangi antrian. Maksud Ibu length of stay-nya gitu-gitu itu yang dimunculkan sehingga ini perlu loh. Anak ini enggak gitu loh. Jadi kata-kata yang akhirnya orang oke, ini bagus. Ya, perlu ini Bu, studi pendahuluan rumah sakit. Oke, cukup menurut Ibu. Ada yang mau berkomentar sudah didokumentasikan? Kalau sudah ya alhamdulillah. Bagaimana? Foto dulu Bu. Yang Kalau foto siapa? lagi Kang. Kenapa? Kang Gege biasanya tukang foto Bu. Ya kabur leungit bagus. Tanda lope nah. Ya, baik, siap. 1, 2, 3. Tanah lope. Ya leungit. Ulang lagi, Bu. Monggo. 1, 2, 3. Tanah lope dulu. Nah. Makasih Ibu ya. Bu, minggu depan gimana Bu? Terima kasih. Minggu depan emang ada lagi sama Ibu udah selesai sama Ibu memerut. Bu. Sisa Ibu Tinggal yang ngumpul ya Bu. Bulan ininya Bu, makalahnya Bu via apa Bu? Apa? Ketinggal mengumpul makalah. Penilaian makalah Bu minggu depan. Ada ujian kan ya? Nggak ada. Makalah Bu.
Oh, yang ujian tuh yang etik S2 kali ya? Pusing. Atau gimana? Bu, Ya, ya Mas ya Bu, dikumpulinnya ya Bu. caranya ya. Terima Ya, kasih untuk beberapa kali pertemuan kita. Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan studinya ya. amin. Makasih Bu. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu. bimbingannya. Terima kasih Terima kasih masukannya. banyak. Ibu.